Kembali ke tahun 1970 dan menjadi ibu tiri yang kejam. Bab 61. Setelah keluarga Lu selesai bekerja, aroma yang tercium dari rumah Shen Meng membuat mereka semakin lapar. Sesampainya di rumah, Xie Jinghao masih berbaring di kang tempat tidur bata berpemanas dan dapur terasa dingin tanpa makanan sama sekali. Kontras ini membuat mereka merasa kesal. Tidur, 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 tidur seharian, kayak induk semang, entah kapan dia bakal tidur. Orang lain kerja keras sepanjang pagi, tapi dia tidur kayak babi mati. Liu Sanjin mengambil pakaian kotor dari tali dan melemparkannya di samping tangki air. Bu, jangan khawatir, aku akan memasak. Kakak ipar kedua, ayo bantu. Bantuan apa? Jiao Jiao, kamu kerjakan sendiri. Biar kakak iparmu yang kedua mencuci semua pakaian di rumah. Dia sibuk setiap hari dengan begitu banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Beberapa orang seperti buta. Liu Sanjin menatap kamar Xie Jinghao dengan sarkasme terselubung, merasa sangat tidak nyaman. Zhou Jiao terdiam sejenak, lalu berkata, "Hai," dan pergi ke dapur. Awalnya ia berencana membantu Wu Xianlan menyalakan api dan menyuruhnya memasak. Namun, suasana hatinya sedang baik selama 2 hari terakhir. Ia dan Lu Jiaxuan menghabiskan 50 sen untuk menelepon Lu Zhenping dan menceritakan tentang pembagian harta keluarga. Kakak laki-lakinya telah setuju untuk merekomendasikan Jiaxuan menjadi kader di komune. Selama Jiaxuan menjadi petugas, dia akan bisa menjalani kehidupan yang baik di masa depan, dan keluarganya juga bisa mendapat dukungan. Jika kita punya uang, kita bisa minta uang lagi ke ibu mertuaku, dan kita bisa membangun rumah bata. Dia penuh energi sekarang, jadi memasak makanan bukan masalah besar baginya. Xie Jinghao memberi Xiaogang setengah mangkuk mie pagi-pagi sekali. Si kecil makan sampai kenyang lalu tertidur. Sisanya ia habiskan sendiri. Melihat mangkuk kosong yang berkilau itu, ia merasa sangat hormat kepada adik iparnya, Shen Meng. Sedangkan yang lain, ia bisa membiarkan mereka sendiri. Shen Meng merapikan mangkuk-mangkuk kosong dan menaruhnya di baskom pasir. Ia lalu memasukkan 2 potong kue bolu ke dalam tas sekolah Lu Mingyang dan yang lainnya. "Mingyang, ini termos. Ibu membelinya untukmu di koperasi persediaan dan pemasaran. Kalau kamu lapar sore ini, makanlah puding telur kukus ini. Minta air minum ke guru. Jangan minum air keran di sekolah, nanti kamu sakit perut, mengerti?" "Ya, Ibu." "Baiklah, kalau tidak ada urusan lain, cepatlah pergi ke sekolah, jangan terlambat. Ibu sudah bekerja sepanjang pagi, aku akan memeluk Xiao Kai dan membiarkannya tidur sebentar." Lu Mingyang dan 2 lainnya. Wilayah militer di Yunnan Selatan. Lu Zhenping baru saja selesai mengirim telegram dan hendak kembali ketika dia melihat Mas Yang membawa tas dan bergoyang saat berjalan ke arahnya. "Kamu mau pergi kemana?" "Aku datang untuk menemuimu, ya." "Cek. Kudengar dari Xiao Zhang di bagian komunikasi bahwa kau menggunakan koneksi untuk memasukkan saudaramu. Aku datang untuk mengolok-olokmu. Ada apa dengan wakil komandan resimen Lu yang tidak egois itu?" Dia juga mencoba menggunakan koneksi. Lu Zhenping menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak, saya hanya mengirim pesan ke komune. Ini kompetisi yang adil. Jika dia mampu, dia bisa melakukannya. Jika dia tidak mampu, rekomendasi saya tidak akan membantu. Tapi Jiaxuan sebenarnya cukup bagus. Dia sangat pekerja keras dan tekun. Di antara orang-orang muda dan setengah baya di daerah kami, dia cukup luar biasa. Jika dia bisa menjadi juru tulis di komune, dia bisa membantu adik iparmu dan yang lainnya saat saya tidak di rumah." Baiklah, kakakmu biasa saja bagiku, aku tidak akan berdebat denganmu soal itu." "Hei, kudengar cuti kunjungan keluargamu sudah disetujui, hehe, kamu senang, kan?" Lu Zhenping mengejek kedipan matanya dan berbalik untuk pergi. "Jangan pergi. Aku juga senang untukmu. Sekarang semua anggota tim bisa tenang. Mereka khawatir kamu tidak akan mendapatkan cuti keluarga tahun ini, dan mereka bahkan memintaku untuk memberikan kata-kata yang baik untukmu." Lu Zhenping mengangkat alis, seolah mengatakan bahwa ia perlu mengucapkan kata-kata manis. Tahun ini, baik saat menjalankan misi maupun latihan militer skala besar, ia selalu berada di 3 besar. Cuti kunjungan keluarga saja sudah mudah baginya. "Hei, jangan bahas itu lagi, biar kamu nggak sombong. Ini barang-barang yang adik-adikmu bungkus untukmu. Semuanya buatan rumah, jadi nggak salah kok. Mereka cuma kasihan sama kamu, kakak ipar. Beberapa keluarga bisa ikut denganmu karena kamu kasih mereka halaman. Kalau mereka nggak bawa ini, gimana mereka bisa tenang? Itu cuma sesuatu yang kamu buat sendiri, tidak ada yang lain, kan?" Mas Yang langsung mengangkat tangannya dan berkata, "Sama sekali tidak. Kita sudah bertahun-tahun menjadi kawan seperjuangan, bagaimana mungkin kau tidak percaya padaku?" Lu Zhenping membukanya dan melihat isinya berupa kain kasar yang ditenunnya sendiri, sayur-sayuran kering, acar sayuran, dan 5 kaleng daging, yang merupakan barang-barang paling berharga di ruangan itu. "Baiklah, aku akan menyimpannya. Tolong sampaikan terima kasihku kepada saudara-saudariku." "Oh, ngomong-ngomong, Chang Hong menulis surat terakhir kali, katanya Xiao Meng sangat suka mie beras Yunan. Bisakah kau periksa apakah ada penduduk desa yang mau menjualnya? Tolong belikan untukku, dan pastikan kau membayar dengan kupon. Jangan memanfaatkan orang biasa." Mas Yang menatapnya dengan ekspresi sedih, seolah-olah hanya dialah yang tahu prinsip-prinsipnya.
Ia lalu berjalan pergi dengan tangan di belakang punggung, mengabaikannya sepenuhnya. Lu Zhenping terkekeh dan kembali ke kantornya. Ia akan bisa pulang dalam 4 atau 5 hari. Entah kenapa, ia merasa sangat bersemangat, sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia tak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya seperti apa Shen Meng sekarang. Shen Meng sedang tidur nyenyak menggendong bayinya ketika gerbang halaman digedor keras. Lu Mingkei mengerang 2 kali ketakutan, membalikkan badan, lalu kembali tidur. Ia mengerutkan kening, menggertakkan gigi, lalu bangkit dan keluar. Siapa ini? Shen Meng, dasar perempuan jalang, beraninya kau menggunakan jerami dari tanah pribadimu untuk membantu keluarga orang tuamu. Hati macam apa kau ini? Kau menantu keluarga Lu, dan yang kau pikirkan hanyalah mengambil barang-barang dari keluarga suamimu dan mengirimkannya ke keluargamu sendiri. Bagaimana kau bisa sekejam itu? Liu Sanjin berteriak dengan marah ke arah pintu yang retak. Saat itu sedang jam kerja, dan banyak orang melihat wanita tua yang biasanya lembut itu melompat-lompat di depan pintu rumah putra sulungnya. Ia telah melakukan ini beberapa kali dalam sebulan terakhir. Ia tak kuasa menahannya. Ia telah berencana untuk meminta keponakannya datang dan mengambil jerami itu. Atap jerami rumah ibunya harus diganti setiap 2 tahun agar tetap hangat dan tahan lama di musim dingin. Namun, bocah Shen Meng itu diam-diam membiarkan keluarga Shen mengambil jerami itu. Apa yang terjadi? Meskipun mereka telah berpisah, ia tetaplah kepala keluarga Lu, dan kata-katanya masih berbobot. Shen Meng berjalan ke pintu lalu berbalik. Bu, kembalilah. Tanah pribadi ini milikku. Kakak dari pihak ibu datang untuk membantuku bekerja. Apa salahnya dia mengangkut jerami? Jangan coba-coba mengambil semuanya dari pihak ibumu. Kalau kami tidak punya yang bagus, kami akan memberimu lebih banyak. Wow! Mereka yang menyaksikan keributan di luar terkejut mendengar kedua wanita itu mengobrak-abrik barang-barang milik keluarga suami mereka dan mengirimkannya ke keluarga mereka sendiri. Namun, karena cabang utama keluarga Lu telah terpecah, Shen Meng bebas melakukan apapun yang diinginkannya. Lagi pula, ia tinggal di rumah bata, jadi menyimpan batang-batang jerami itu sia-sia baginya. Liu Sanjin tidak menyangka dia akan begitu belak-belakan. Ketika keponakannya datang untuk meminjam uang, dia langsung memberinya 8 yuan, yang baru saja diambil dari Shen Meng. Dalam waktu singkat, perempuan jalan kecil ini melihatnya. Dia tahu Shen Meng akan membongkarnya cepat atau lambat, tetapi dia tidak bisa mengakuinya. Jika orang tua itu tahu, dia akan mendapat masalah besar. Omong kosong. Buka pintunya, atau aku akan menghajarmu sampai mati, dasar bocah nakal. Bab 62. Karena ibu sudah bilang begitu, aku pasti tidak bisa membuka pintu. Ibu, kita berdua tahu benar atau tidak apa yang ibu katakan. Lu Zhenping sudah bertahun-tahun bertugas di militer, dan dia mengirim uang sakunya ke rumah setiap bulan. Awalnya hanya 1 atau 2 yuan saat masih prajurit rendahan, lalu menjadi lebih dari 10 yuan, dan sekarang sudah lebih dari 1 atau 2 bulan, bahkan 1 atau 2 tahun. Di pedesaan, orang tidak bisa menghasilkan banyak uang meskipun makan daging setiap kali makan. Ibu, kalau kita benar-benar menghitungnya, kita tidak akan bisa bertahan. Ibu harus pulang. Shen Meng berdiri di balik pintu dengan tangan bersilang, berteriak keluar. Ia mengintip melalui celah pintu dan melihat sekelompok orang berkumpul menonton. Dia tidak mau keluar saat itu juga, kalau tidak pasti akan terjadi pertengkaran lagi. Kau benar-benar keterlaluan. Beraninya kau bicara seperti ini tentangku. Kau akan terus-menerus menindasku sampai mati setiap hari. Kapan kau kembali, orang tua? Akankah aku, jiwa malang ini, bertemu denganmu lagi? Ya ampun. Liu Sanjin menjatuhkan diri ke tanah dan mulai bernyanyi dan menangis, intonasinya membuat Shen Meng tertawa. Dia hanya pernah melihat adegan seperti itu di video masa kecilnya sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan momen yang begitu tulus dan intim. Ayah, ibu, mengapa kalian pergi begitu cepat, meninggalkanku sendirian menderita di dunia ini? Ibu tersayang. Dia duduk di tanah, menendang-nendangkan kakinya ke depan dan ke belakang, serta menepuk-nepuk pahanya dengan kedua tangan. Shen Meng mendecak lidahnya karena takjub, berpikir dengan kekuatan seperti itu, pahanya pasti merah. Dia menangis sejadi-jadinya, dan penduduk desa di sekitarnya yang hendak berangkat bekerja tidak dapat menahan diri untuk memberikan beberapa patah kata penghiburan. Namun saat ia menangis sejadi-jadinya, upaya orang lain untuk menghiburnya justru membuatnya semakin tidak terkendali. Jangan coba-coba menghiburku. Hidupku sengsara. Aku terjebak dengan orang yang boros seperti ini. Selama bertahun-tahun ini, kapan aku pernah marah pada siapapun? Aku sudah memperlakukannya seperti anakku sendiri sejak dia menikah dengan keluarga ini, dan beginilah caranya dia memperlakukanku. Aku sudah lama di sini, dan dia bahkan tidak mau membukakan pintu untukku. Ya Tuhan, kapankah hidup sengsara ini akan berakhir? Aku tidak akan membiarkanmu membuka pintu karena kau akan menghajarku sampai mati. Kau bilang kau memperlakukanku seperti putrimu sendiri. Dendam apa yang kumiliki terhadap ibuku sendiri? Lagi pula, itu hanya jerami dari rencana pribadi kita. Putrimu sendiri bisa menggunakannya sesuka hatinya. Kau di sini, hidup atau mati. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Kamu, aku, ini. Liu Sanjin tidak menyangka Shen Meng akan tiba-tiba membuka pintu, dan kata-katanya membuatnya terdiam, tidak yakin harus berkata apa.
Melihat wajah Liu Sanjin memerah, Shen Meng menyeka matanya yang kering dengan ekspresi sedih. Bu, apa yang ibu lakukan? Aku tidak mengerti. Kenapa ibu ribut-ribut begini, bukannya hidup enak? Putra menantu ibu berbakti kepada ibu, ayah mertua ibu masih bisa bekerja, dan Zhenping bahkan memberimu uang untuk masa tua ibu. Tidak ada perempuan tua di desa sekitar yang usianya lebih tua dari ibu. Apalagi yang ibu inginkan? Kenapa ibu harus memeras kami, keluarga putra sulung, sampai tetes terakhir? Tidak bisakah ibu berbelas kasihan dan melepaskan kami? Kata-kata ini membuat penduduk desa yang baru saja mencoba membujuk mereka merasa tidak nyaman. Para tetua desa pergi dengan cangkul mereka. Mereka bekerja keras untuk mendapatkan poin kerja, hanya agar mereka bisa makan makanan yang layak untuk diri mereka sendiri dan anak-anak mereka. Nyonya Lu yang sudah tua menjalani kehidupan yang sangat bebas. Jika kita mengikuti kata-kata istri Zhenping, siapa yang tahu berapa banyak uang yang dia sembunyikan secara diam-diam. Ketika keluarga membagi harta, Nyonya Tua Lu memberi keluarga putra sulung lebih dari 60 yuan. Beberapa keluarga bahkan mungkin tidak punya uang sebanyak itu dalam setahun. Ia langsung menyerahkannya sekaligus. Saat itu, kami pikir ia bersikap adil. Omong kosong. Mereka mungkin hanya mencoba menipu Shen Meng, si bodoh itu. Mereka juga menasihatinya bahwa karena dia tidak punya uang, dia harus menggunakan waktunya untuk mendapatkan poin kerja dan menambahkan makanan tambahan pada makanan keluarganya. Kerumunan itu berangsur-angsur pergi, bahkan orang-orang yang membantu Liu Sanjin menunjukkan rasa jijik, bertepuk tangan, dan berjalan pergi. Melihat sebagian besar orang telah pergi, Shen Meng berhenti berdebat dengannya, memutar matanya, dan berbalik untuk pulang. Liu Sanjin duduk di tanah, tidak yakin apakah harus menangis atau pergi, merasa sangat malu. Ketika Shen Meng kembali ke kamar, Lu Mingkei masih tertidur. Ia buru-buru kembali ke dapur, membuat sepanci besar rebusan rumput laut dan kacang kedelai dengan kaki babi, lalu memasukkannya ke dalam panci. Ia juga meletakkan roti jagung dan beberapa hidangan kubis dan bihun di atas kukusan. Lu Mingyang sudah beberapa kali menyebutkannya, tetapi ia belum sempat mengambilnya dari tempatnya. Dia baru saja menutup panci ketika dia melihat Lu Mingkei berdiri di pintu dengan kaki telanjang dan sepatu kain. Shen Meng, Bu, makanan enak apa yang ibu buat? Aku baru saja melihatnya. Apa itu yang ibu masukkan ke dalam panci? Aman untuk dimakan, kan? Akan lama sebelum dia lahir. Bu, bawa Xiao Kai kembali untuk berganti pakaian. Di luar dingin, jangan sampai dia kedinginan. Shen Meng menyeka tangannya pada celemek yang melingkari pinggangnya, lalu bergegas keluar, menggendong Lu Mingkei, dan bergegas masuk ke dalam rumah. Si kecil masih bertengger di bahunya, bertanya-tanya. Bu, aku bisa pakai baju sendiri. Ibu tinggal awasi apinya. Apa kerennya? Aku bahkan tidak menyalakannya. Setelah mendandani Lu Mingkei, ia kembali ke dapur dan menatapnya dengan senyum tipis, lalu berkata, "Oh, lihat, apinya sudah padam. Hehehe, tunggu sebentar, nanti kakak dan adikmu pulang sekolah, baru aku panaskan lagi. Aku sudah membuat sup kaki babi dengan banyak rumput laut tua. Itu yang terbaik untuk menyehatkan tubuh. Kai kecil, makanlah lebih banyak malam ini." Lu Mingkei mendengus, menyeringai, dan mengangguk penuh semangat. Ia paling menyukai masakan ibunya. Saking lezatnya, ia ingin menelan lidahnya sendiri. Karena terburu-buru hari ini, Shen Meng bahkan tidak sempat membayar Paman Gue yang mengemudikan gerobak sapi atau berterima kasih atas bantuannya. Jadi, ia hanya memeluk Lu Mingkei, memasukkan segenggam permen buah ke dalam sakunya, mengunci pintu, dan langsung pergi ke rumah Paman Gue. Rumah Paman Gue tak jauh dari rumahnya. Ketika ia tiba, istri Paman Gue sedang menumbuk biji wijen dengan lesung dan alu di depan pintu. Biji wijen panggangnya harum sekali, membuat air liur menetes. "Bibi, apakah kamu sibuk?" Zhu Juying meliriknya. Apa kau tidak melihatnya?" Shen Meng menduga nada bicara pria itu sangat tajam, dan ia pasti tahu bahwa Paman Gue telah membantunya bekerja. Ia bisa mendapatkan 5 poin kerja dalam sehari, dan 1 poin kerja bernilai 2 sen, jadi poin kerja 1 pagi bernilai 1 dolar. Di pedesaan, poin kerja 1 dolar bukan sekadar dividen kerja murni, tetapi juga mencakup pembagian sayur-sayuran dan buah-buahan, kupon kain, kupon gandum, kupon gula, kupon minyak tanah, yang semuanya berasal dari poin kerja. Sebuah keluarga mungkin bekerja keras sepanjang tahun, tetapi mereka mungkin tidak mendapatkan cukup makanan. Beberapa keluarga tidak makan sama sekali di malam hari. Mereka hanya berbaring dan tidur begitu hari mulai gelap, dan setelah itu mereka tidak akan merasa lapar lagi. Jika seseorang bekerja gratis sepanjang pagi dan tidak mengucapkan terima kasih, bukankah itu akan membuatnya marah? "Bibi, berkat bantuan Paman Gue pagi ini, kami bisa memanen jerami di lahan pribadi kami dengan sangat cepat. Bibi tidak tahu, rumah bata lumpur ibuku punya beberapa lubang besar di atapnya, ayahku sakit, dan beberapa hari terakhir ini mendung. Aku sangat khawatir kalau hujan deras, ayahku akan membantu." Paman Gue melihat aku dan kakak laki-lakiku bekerja, bertanya ada apa, dan menyingsingkan lengan bajunya untuk membantu. Dia orang yang sangat baik. Aku merasa kasihan karena menyita begitu banyak waktu Paman Gue pagi ini. Ini untuk anak-anak di rumah agar mereka bisa merawat mereka. Jangan malu-malu, Bibi. Dan ini untuk Paman Gue.
Dia membantu keluargaku hari ini, yang juga menunda pekerjaan tim. Aku tidak terlalu memikirkannya, jadi tolong jangan marahi aku. Selain memberi Zhu Juying segenggam permen buah, Shen Meng juga memberinya 1,5 yuan sebagai upahnya untuk paman buai, dan kupon kapas 8 jin. Tangan Zhu Juying gemetar saat memegangnya. Bab 63. Dia meletakkan pendorong di tangannya, melihat sekeliling dengan hati-hati, dan kemudian mengembalikan uang dan tiket ke tangan Shen Meng. Istri Zhenping, apa yang kau lakukan? Aku tidak mau uang kertas ini, kau bisa mengambilnya kembali. Dan permen-permen ini, barang langka, kau bisa membawanya kembali untuk dimakan Mingkai dan anak-anak lainnya. Aku tahu kau orang yang bijaksana dan berakal sehat karena kau membawa barang-barang ini. Aku marah, tapi bukan padamu. Kita semua tetangga, tidak perlu terlalu sopan. Aku marah pada paman guaimu, si tua bangka itu. Dia pergi membantumu dan lupa pergi ke kota kabupaten untuk menjemput seseorang, hampir kehilangan pekerjaannya sebagai kusir gerobak sapi. Bagaimana mungkin aku tidak marah? Shen Meng tertegun sejenak setelah mendengar ini. Ia tidur di rumah sampai sekarang dan tidak tahu apa yang terjadi di rumah paman Guai. Hal ini membuatnya semakin malu. Banyak penduduk desa yang tadinya hanya bermalas-malasan, melirik pekerjaan paman Guai. Pekerjaan ini mengharuskannya bepergian antara komune, kota kabupaten, dan tim produksi desa Lujia, dan ia bisa mendapatkan 10 poin kerja sehari tanpa harus bekerja keras. Siapa yang tidak menginginkan pekerjaan semudah itu? Maafkan aku, Bibi. Aku tidak tahu tentang ini. Karena itu, Bibi seharusnya menyimpan uangnya. Jika ini benar-benar menyebabkan paman Guai kehilangan pekerjaannya sebagai sopir gerobak sapi, aku akan benar-benar bersalah. Bibi, bagaimana kalau begini, Bibi berikan paman Guai 1 yuan kepada tim produksi. Para pejabat desa seharusnya tidak mengatakan apa-apa lagi. Jika ada masalah lagi, aku akan pergi dan bicara dengan seseorang. Zhu Juying berhenti sejenak dalam penolakannya. Meskipun kali ini ia tidak memanfaatkan suaminya, topik itu tetap ada, dan ia takut orang-orang akan menggunakannya untuk bergosip tentang lelaki tua itu di kemudian hari. Baiklah, Istri Zhenping, aku akan mengambil uang yang kau berikan, tapi kau harus mengambil kembali struknya. Aku tidak bisa menyimpannya. Dan aku juga tidak bisa mengambil 50 sen tambahannya. Itu bukan milik kita, dan kita tidak bisa mengambil 1 sen pun lebih dari yang seharusnya. Bibi, aku bukan orang bodoh yang datang ke sini dan berpura-pura kaya. Aku memberimu kupon katun karena paman Guai memberitahuku bahwa siang-siang sudah bertunangan dan akan menikah tahun depan. Seorang putri yang akan menikah butuh selimut yang layak, kan? Aku memberimu kuponnya, tapi kamu dan paman Guai yang akan membayarnya. Zhenping mengirimkan beberapa kupon setiap bulan, dan aku tidak bisa menggunakan semuanya. Kamu bisa menyimpannya. Anggap saja itu sumbangan keluarga kita untuk mas kawin siang-siang. Melihat Shen Meng yang tersenyum dan berbicara dengan lembut, Zhu Juying tampak enggan, namun enggan, untuk menyerahkan kupon jatah kapas. Putrinya berusia 19 tahun dan telah bertunangan dengan keluarga terhormat. Ia hanya memiliki seorang putri yang berharga, dan ia telah menanyakan karakter mertuanya beberapa kali sebelum menyetujui pertunangan tersebut. Meskipun suaminya mengemudikan gerobak sapi di tim produksi, ia tetaplah seorang petani. Keluarganya tidak punya tabungan, dan selimut katun yang ia simpan untuk putrinya diambil oleh menantu perempuannya yang baru menikah 2 tahun lalu. Saat itu, anggota keluarganya, siang-siang, memeluk dan menghiburnya, mengatakan bahwa tidak apa-apa, keluarganya tidak akan keberatan jika ia beberapa tahun lebih muda, dan ia tidak perlu merasa khawatir. Hal ini telah mengganggunya selama beberapa tahun, dan ia merasa sedih setiap kali melihat anaknya. Apa yang diserahkan istri Zhenping bukan sekadar kupon jatah kapas. Itu mewakili martabat putrinya. Oke, anak baik, terima kasih, Bibi. Bibi harus datang ke pernikahan adikmu, siang-siang, tahun depan untuk minum anggur. Baiklah, aku pasti datang. Bibi, tolong simpan ini baik-baik dan jangan sampai ada yang melihatnya. Hari sudah malam, aku pulang sekarang. Hei, ayo kembali. Zhu Juying memandangi uang dan uang kertas itu, lalu cepat-cepat memasukkannya ke dalam saku. Ia menyapu biji wijen yang telah dihancurkan dari lesung dan meletakkannya di mangkuk porselen, lalu membawanya kembali ke kamarnya. Setelah selesai bekerja di malam hari, Lu siang-siang membawa cangkulnya pulang. Ibunya menariknya masuk ke dalam rumah, dan di belakangnya, menantu perempuan termuda Zhu Juying, Huang Maochun, melihat hal ini dan matanya melirik ke sekeliling. Ia menjatuhkan cangkulnya dan pergi untuk menguping. Mau kemana? Waktunya masak, seru Lu Xingchang. Sudahlah, bisiknya sebelum berlari pergi. Kakak ipar Lu siang-siang, Yao Jinsu, terbatuk 2 kali dan berseru, Mao Chun, apa yang kau lakukan? Giliranmu memasak malam ini. Cepatlah, atau anak-anak akan kelaparan. Mendengar suara dari dalam, Zhu Juying membanting pintu hingga terbuka. Apa yang kau lakukan? Lakukan saja apa yang seharusnya kau lakukan. Berhentilah membuat masalah seharian. Xingchang, kau juga harus mengendalikan istrimu. Kelakuan macam apa dia ini? Lu Xingchang membuka mulutnya, tetapi dia membalas tatapan marah Huang Maochun tanpa berani mengucapkan sepatah kata pun. Melihat kondisi putranya yang menyedihkan, Zhu Juying merasa mual. Sebelum menikah, ia selalu mendekatinya, memanggilnya, Bibi, dan mengucapkan berbagai hal manis.
Keluarganya menganggap Zhu Juying gadis yang jujur dan berbudi luhur, tetapi mereka tidak pernah menyangka ia akan menarik perhatian segerombolan bajingan, dan akibatnya putranya akan menjadi pribadi yang sama sekali berbeda. Ia terlalu malas untuk mengatakan apapun kepada mereka. Lagi pula, itu tak akan berpengaruh. Ia sudah menikah dengan menantu perempuannya dan punya cucu. Apalagi yang bisa ia lakukan? Ia akan membiarkan hidup terus berjalan seperti ini, melewati semuanya dengan susah payah. Huang Maochun yang tidak mendengar apa yang dikatakan, langsung marah. Nenek tua itu memperlakukanku seperti orang luar. Ada sesuatu yang tak bisa kudengar dan harus kurahasiakan dari semua orang. Dan kau, Yao Jinzu, apa kalian semua hantu kelaparan yang bereinkarnasi? Kau ingin aku memasak? Aku tidak memasak hari ini. Aku penasaran apakah seluruh keluargaku akan mati kelaparan tanpaku. Maochun, jangan bilang begitu. Biar aku saja. Adik perempuanku memasak kemarin, dan kakak iparku memasak sehari sebelumnya. Giliran kita memasak hari ini. Diam. Kalau kamu masak, siapa yang mau cuci baju? Siapa yang mau ngurus anak-anak? Aku nggak peduli. Aku kerja seharian dan capek banget. Aku cuma mau makan yang sudah jadi. Dia mendengus dingin, berbalik, dan masuk ke dalam rumah. Ketika Lu Xingchang melihat Yao Jinzu yang matanya merah karena marah, ia menghela napas dan berkata, "Kakak ipar, maafkan aku, itu memang sifatnya yang pemarah. Jangan pedulikan dia. Aku akan kembali ke kamarku dulu." Kalau Xiao Dan pulang dan tidur di depan ibunya, dia akan dipukuli. Yao Jinzu sangat marah hingga dadanya terasa sakit. Ia tak pernah menyangka kakak iparnya, yang dulu begitu jujur dan metodis, akan berubah menjadi pengecut yang tak punya nyali. Siapa itu? Mertuanya, suami dan anak-anaknya, serta putra keduanya dan istrinya, semuanya masih lapar. Ia menyeka air matanya, berbalik, dan pergi ke dapur. Di dalam rumah, Zhu Juying menceritakan kejadian itu kepada Lu Xiangxiang dan menyerahkan kupon jatah kapas untuk diperiksa. Meskipun Lu Xiangxiang merasakan hal yang manis dalam hatinya, dia tetap menolaknya dengan berat hati. Bu, aku tidak bisa memanfaatkan keluarga saudari Meng hanya karena aku akan menikah. Kudengar dari saudara Chang Hong bahwa tentara tidak banyak membagikan kupon dan tunjangan. Beberapa tentara bahkan menggunakan tunjangan mereka sendiri untuk membantu keluarga rekan-rekan yang gugur. Para prajurit berjuang keras demi melindungi negara. Apalah arti sedikit kesulitan bagi kita? Aku tidak mau ini. Mereka tidak memberi banyak hadiah pertunangan, dan aku tidak akan membawa mas kawin. Ini adil. Saat cuaca dingin, saudari Meng harus membuatkan pakaian musim dingin untuk anak-anak Mingyang. Aku khawatir saudara Zhenping sudah menabung kupon katun. Bu, kita tidak bisa menerima ini. Kamu gadis yang bijaksana, sayang sekali kamu berakhir di keluarga miskin kami. Orang tuamu sangat kasihan padamu, kata Zhu Juying, hatinya pedih. Ibu, jangan bicara seperti itu. Banyak keluarga tidak memperlakukan anak perempuan mereka seperti manusia. Aku tidak pernah mengalami kesulitan sejak kecil. Aku merasa cukup. Tidak apa-apa, Bu. Bahkan tanpa mas kawin pun, aku masih bisa hidup dengan baik. Lu Xiangxiang mengulurkan tangan dan memeluk Zhu Juying. Shen Meng memanaskan sup kaki babi. Supnya ringan dan tidak terlalu berbau. Saat Lu Mingyang dan anak-anak lain pulang sekolah, ia sudah memasukkan bakpao dan sup ke dalam keranjangnya. Mingyang, ibu sudah membungkus roti jagung dengan kain dan mengisi 2 kotak makan siang dengan sup kaki babi. Saat kamu mengajak adik laki-laki dan perempuanmu jalan-jalan, berjalanlah perlahan dan hindari orang-orang agar mereka tidak melihatmu. Ibu akan menunggumu di rumah. Oh, Bu, jangan khawatir. Kami sudah mengantarkannya berkali-kali. Kami akan memastikan makanannya sampai ke kakak aman tanpa diketahui siapapun. Saat mereka keluar, mereka bertemu Xie Jinghao, yang sedang memimpin Xiao Gang. Ia menyadari hari mulai gelap, dan Mingyang masih membawa keranjang di punggungnya, diikuti Ming Liang dan Ming Fang di belakang, menandakan mereka akan segera keluar. Mau kemana? Hari sudah mulai gelap, jangan berkeliaran. Bibi ketiga, ayo kita ambil pakan babi yang kita kumpulkan sepulang sekolah. Kita tahu di mana harus menaruhnya. Shen Meng melambaikan tangan padanya dan baru saja membawakannya sup kaki babi ketika dia mendengarnya berkata, anak-anak ini sangat bijaksana. Mereka bahkan mendapatkan poin kerja dalam perjalanan pulang. Shen Meng, pepatah kehamilan bikin kamu bodoh selama 3 tahun, itu omong kosong. Kamu percaya itu? Bab 64. Ketika Wang Lianhua dan Si Feng tiba, Shen Meng dan Xie Jinghao sudah makan bersama anak-anak mereka. Mereka datang agak terlambat dan merasa malu untuk pulang. Kalau bicara soal membantu pekerjaan rumah, mereka pasti akan pulang lebih awal. Tapi kalau bicara soal pergi makan di rumah seseorang, mereka sepertinya tidak sanggup melakukannya. Mereka berdua awalnya tidak mau membawa anak itu, karena Shen Meng sudah bilang sebelumnya kalau dia akan memasak sup kaki babi untuk makan malam. Tidak masalah kalau mereka pergi sendiri, tapi membawa anak itu akan sangat tidak pantas. Malam itu, Yao Yao dan Gao Gao memeluk erat ibu mereka dan tak mau melepaskannya, ingin dipeluk. Daking dan Erking berlari keluar setelah makan malam untuk bermain dengan Ming Yang dan anak-anak lainnya. Hari ini adalah hari pertama sekolah, dan hanya Daking yang duduk di kelas 3.
Ia tampak menonjol di antara anak-anak, dan bahkan Ming yang berbicara kepadanya dengan jauh lebih sopan, karena ibunya pernah berkata bahwa bersekolah akan membutuhkan banyak biaya. Mereka berkumpul, menggunakan ranting untuk menggambar dan menulis di tanah halaman. Ming Liang bahkan berpura-pura menjadi guru kecil, mengajak Shen Meng belajar bersamanya. Pemilik aslinya pernah mengikuti kelas literasi dan tahu beberapa kata, tetapi tidak banyak. Shen Meng berpikir untuk meminta Ming Yang dan yang lainnya mengajarinya apa yang telah mereka pelajari setiap malam. Setelah beberapa saat, ia akan pergi ke kota kabupaten untuk membeli beberapa buku agar terlihat seperti ia tahu segalanya, sehingga ketika ia menunjukkan bakatnya di masa depan, tidak ada yang akan meragukan kemampuannya. Mereka semua sedang bermain, kata si Feng gembira sambil memeluk Gao Gao, dan dia juga menarik Wang Lianhua. Yang terakhir memegang Yao Yao tanpa mengatakan sepatah kata pun, ekspresinya agak tidak wajar. Shen Meng segera berdiri dan membawakan kursi untuk mereka berdua. Silakan duduk. Kami sudah lama menunggu kalian. Kenapa kalian baru datang sekarang? Anak-anak berisik, haha, kata Wang Lianhua canggung. Si Feng, yang berdiri di sampingnya, mencoba tertawa, tetapi malah dipelototi. Dilihat dari ekspresi mereka, Shen Meng tahu mereka mungkin terlalu malu di menit-menit terakhir. Ia terkekeh dan pergi ke dapur untuk mengambil sepanci sup kaki babi panas. Minumlah, ini sudah dihangatkan untukmu. Ada kacang kedelai dan rumput laut di dalamnya, ini minuman terbaik untuk wanita. Ada juga topping buatanku, agak pedas, kamu bisa tahan. Ya, aku suka makanan pedas. Oh, dari luar sih nggak kecium, tapi dari dekat wanginya enak banget. Shen Meng menyajikan semangkuk penuh sayuran kepada mereka masing-masing, dan Gao Gao serta Yao Yao juga menerimanya, disertai sepotong kecil daging sayur untuk mereka masing-masing. Paha babi ini banyak dagingnya, dan kedua anakku juga sedang asyik memakannya. Panekuk sayurnya terbuat dari kol dan bihun, dan adik iparku serta si Feng juga sedang memakannya. Ia sudah bertanya pada daging sebelumnya, dan mereka pun makan roti jagung dan sup encer. Kami sudah makan. Bukankah tadi kami bilang mau minum sup beberapa teguk? Kalau kamu tidak memberitahu kami tadi siang, kami tidak akan datang malam ini. Siapa bilang sebaliknya? Sup kaki babimu ada rumput laut, kacang kedelai, dan daging. Kok banyak banget? Xiao Meng, ini nggak bisa. Kalau kamu terus begini, kita nggak akan datang lagi. Shen Meng terkekeh 2 kali dan berkata, ya, aku hanya punya sesuatu yang ingin adik iparku dan si Feng bantu. Hehehe, lahan pribadi sudah siap, dan sekarang waktu yang tepat untuk menanam. Aku sudah meminta bibit sayuran dan pohon buah kepada seseorang, dan aku sedang berpikir untuk mulai menanamnya. Aku bisa melakukan semua ini sendiri, tapi aku ingin membangun pagar di sekeliling lahan pribadi, dan aku ingin meminta bantuan Yongjun. Si Feng menyesap sup dagingnya, merasa cukup puas. Sosok kecil melompat-lompat di benaknya. Mendengar kata-kata Shen Meng, ia segera meletakkan mangkuknya. Hei, lupakan soal membangun pagar. Kakak ipar keduaku dan aku akan membantumu menanam sayuran sepulang kerja besok. Dengan fisikmu, seharusnya kau tidak perlu repot-repot. Kita akan melakukannya bersama nanti. Shen Meng segera mengangguk, menyetujui dengan sangat mudah. Xie Jinghao memperhatikan dari samping dan tak kuasa menahan tawa. Kakak iparnya mungkin sudah memikirkan hal ini sejak lama. Ketika Daking menyebutkan apa yang mereka makan malam tadi, ekspresi kakak iparnya tampak kurang tepat. Ia jelas mengkhawatirkan kedua kakak iparnya dan takut mereka tidak akan menerima keuntungannya, jadi ia pun menyusun rencana ini. Xie Jinghao kini melihat karakter asli kakak iparnya. Hari berikutnya, setelah sarapan, Shen Meng mengajak Lu Mingkei ke rumah Xie Jinghao untuk menjaga anak-anak. Ia berencana pergi ke kota kabupaten untuk membeli sepeda, yang memang sudah ia rencanakan sesegera mungkin agar tidak repot dalam segala hal. Dia menunggangi kereta sapi Paman Guai sepanjang jalan menuju kota kabupaten, menemukan tempat terpencil, mengambil sepeda merek Flying Pigeon dari tempat penyimpanannya, dan bersepeda ke pabrik batu bata dan genteng di pinggiran kota kabupaten. Pabrik batu bata dan genteng tampak ramai. Meskipun sudah musim gugur, para pekerja di sana masih bertelanjang dada, terengah-engah sambil membawa batu bata dan mengangkut tanah liat. Ketika Shen Meng tiba dengan sepedanya, beberapa pria bertampang mencurigakan bersiul ke arahnya. Lihat itu. Ada seorang wanita datang ke sana, dia sangat cantik. Pelankan suaramu. Apa kau tidak lihat apa yang dia kenakan? Kain kotak-kotak merah itu tidak murah. Istriku sudah lama ingin membelikannya, tapi aku belum membelinya. Bagaimana kalau dia kerabat seorang pemimpin? Kalau kita menyinggung perasaannya, kita akan dihukum nanti. Apa? Aku cuma bilang beberapa patah kata, apa salahnya? Dia kan gak bakal kurus kering. Lagi pula, dia kan perempuan, kenapa dia nggak di rumah aja dan datang ke tempat yang banyak laki-lakinya? Mungkin dia bukan perempuan yang baik. Kong Wenxiang, sambil membawa buku catatan akuntansi, melewati beberapa pekerja yang sedang menarik gerobak. Mendengarkan obrolan santai mereka, ia meletakkan tangannya di belakang punggung. Kamu masih mau kerja di sini? Beraninya kamu ngomongin perempuan-perempuan kayak gitu? Tempat macam apa ini? Ini pabrik batu bata dan genteng, tempat yang layak. Buat apa mereka ke sini? Bukannya cuma mau batu bata dan genteng di tanganmu. Kamu pikir mereka ke sini cuma buat cium keringatmu?
Manajer pabrik memergoki mereka tengah bergosip, dan sekelompok orang yang baru saja berdiskusi itu segera diam. Kong Wenxiang menatap pria yang berkata, bukan wanita baik, sejenak sebelum berbalik dan berjalan pergi. Pabrik batu bata dan genteng berjalan sangat baik. Orang-orang yang menginginkan batu bata dan genteng biasanya punya koneksi, dan itu pun, pesanan selalu penuh hingga setelah tahun baru. Ia sangat khawatir setiap hari. Namun, beberapa pekerjanya baik. Mereka hanya bermalas-malasan dan menerima gaji yang sangat tinggi setiap bulan, ditambah makanan yang disediakan pabrik. Ia sangat marah, tetapi ia tidak bisa memecat mereka. Jika bisa, ia pasti sudah memecat mereka sejak lama. Setelah selesai membicarakan tentang para pekerja, tibalah waktunya untuk memeriksa wanita yang menyebabkan gosip di pabrik batu bata. Sesampainya di sana, ia melihat penjaga gerbang sedang berbicara dengan seorang wanita. Dari kejauhan, wanita itu memang cantik. Seorang wanita harus menempuh perjalanan sejauh ini ke tempat seperti ini, pasti karena para lelaki di keluarganya tidak mampu membiayai mereka, kalau tidak, ia akan membebani istrinya dengan semua pekerjaan ini. Apa yang telah terjadi? Selamat pagi, manajer pabrik. Wanita ini bertanya tentang harga batu bata biru dan genteng hitam. Saya sudah memberitahu kisaran harganya. Dia dari tim produksi Desa Lujia. Jauh sekali. Kita tidak bisa mengusirnya begitu saja setelah perjalanannya begitu jauh. Petugas keamanan itu berbicara dengan hati-hati, takut tindakannya akan membuat manajer pabrik tidak senang. Shen Meng melirik Kong Wenxiang, matanya berkedip sedikit, lalu dia tersenyum padanya. Bab 65. Sementara Shen Meng menatapnya, Kong Wenxiang juga mengamatinya. Ia terkejut ketika penjaga gerbang mengatakan bahwa ia berasal dari tim produksi Desa Lujia. Jarang sekali seorang perempuan desa bisa begitu tenang di tempat yang banyak prianya. Orang ini jelas bukan orang biasa. Kawan, meskipun bata biru lebih murah daripada bata merah, masih banyak yang menginginkannya. Antrean orang-orang yang membawa secarik kertas sudah dibuka sampai setelah tahun baru. Genteng hitam juga harus menunggu sampai setelah tahun baru. Bagaimana kalau kamu datang lagi lain kali? Oh, lain kali kamu bisa mengundang suamimu, itu akan lebih praktis. Aduh, apa yang harus kulakukan? Kami sangat membutuhkan uang di rumah. Kami akan membangun rumah dalam 2 bulan ke depan. Di musim dingin, rumah-rumah beratap jerami dan lumpur mudah runtuh karena salju. Kalau tidak, aku tidak akan datang ke sini. Direktur pabrik, kau tidak tahu, suamiku sedang bertugas di militer. Sepertinya dia tidak bisa datang. Dari Desa Lujia, dan pria itu bahkan seorang militer, ini membuat Kong Wenxiang sedikit ragu. Mungkinkah ini hanya kebetulan? Ia segera bertanya lagi, sobat, siapa nama keluargamu, Shen? Ya, direktur pabrik, bagaimana Anda tahu? Apakah Anda pernah bertemu saya sebelumnya, atau apakah Anda kenal suami saya? Kong Wenxiang membuka mulutnya, bingung harus berkata apa. Beberapa waktu lalu, istrinya, Cheng Yufen, pulang dengan wajah cemas. Awalnya, ia tidak ingin bertanya, tetapi mengingat hubungan mereka yang telah terjalin bertahun-tahun, ia menuangkan segelas air untuk istrinya dan menanyakan keadaannya. Saya pikir dia bertemu pasien yang sulit di rumah sakit, tetapi ternyata dia bertemu seseorang yang membantunya memberi pelajaran pada adik iparnya, Wang Jine. Sungguh mengharukan. Selama bertahun-tahun, keluarga Cheng telah memanfaatkan istrinya, membuatnya dan kedua anaknya enggan pulang. Keluarganya hampir berantakan. Ketika ia tiba-tiba mendengar bahwa keluarga Cheng telah diberi pelajaran, ia begitu gembira hingga tidak bisa tidur semalaman. Istrinya sungguh mengecewakan, dia merasa bahwa mengambil keuntungan dari koneksi kamera Shen adalah tindakan yang salah, tetapi dia merasa bahwa Shen hanya membantu karena dia tidak tega berdiam diri dan melihat seseorang dalam kesusahan. Dulu, keluarga Cheng akan datang setiap beberapa hari sekali, tetapi belakangan ini mereka bahkan tidak berani datang sekalipun. Baru ketika kedua anak itu pulang pada hari yang ditentukan, mereka mendengar kabar ini dan ingin mengucapkan terima kasih kepada Kamerat Shen secara langsung. Bukan karena mereka kekurangan koneksi, tetapi Yufen yang keras kepala dan enggan melakukannya. Lagi pula, mereka adalah keluarga, dan mereka harus mempertimbangkan perasaannya. Namun, ia tidak menyangka akan bertemu dengan Kamerat Shen yang legendaris secepat ini. Tidak, kita belum pernah bertemu, dan aku juga tidak kenal suamimu. Oh, benar-benar tidak ada batu bata atau genteng yang tersedia saat ini. Bagaimana kalau kau kembali dulu, Kamerat Shen? Tinggalkan alamatmu pada Xiao Wu, dan aku akan memintanya menghubungimu jika batu bata atau gentengnya tersedia. Terima kasih banyak. Aku tidak terlalu pandai membaca, jadi aku akan menyusahkan Xiao Wu untuk memintanya menuliskannya untukku. Sikap Shen Meng yang murah hati dan terbuka membuat Kong Wenxiang merasa bahwa dia benar-benar memiliki sikap seorang istri militer, tanpa rasa malu atau canggung sama sekali. Setelah Shen Meng pergi, Kong Wenxiang melihat alamat yang tertulis di kertas dan kembali ke kantornya untuk menelepon Cheng Yufen. Saya baru saja membantu mereka, dan sekarang mereka ingin membeli batu bata dan genteng. Apakah ini benar-benar kebetulan? Dia ragu-ragu dan masih perlu menelepon dan bertanya. Jika Yufen menceritakannya kepada Kamerat Shen ini, maka dia akan meragukan usahanya sebelumnya dalam membantu keluarga mereka. Namun, jika Yufen tidak menceritakannya, dia tetap ingin mencari cara untuk membantu dermawannya.
Shen Meng mengendarai sepedanya ke studio foto, membawa foto-foto dan surat yang telah ia siapkan sebelumnya ke kantor pos, lalu mengirimkannya. Surat itu sebagian besar berisi kata-kata anak-anak. Ia menempelkan perangko dan memberikan surat itu kepada petugas di konter. Surat yang dikirim ke militer akan tiba lebih cepat daripada surat yang dikirim oleh orang biasa. Dia datang ke sini khusus untuk bisnis batu bata dan genteng keluarganya. Dia tak pernah menyangka akan bertemu suami Cheng Yufen secara kebetulan. Dalam perjalanan ke pabrik batu bata dan genteng, dia memikirkan cara halus untuk memberitahu orang yang bertanggung jawab bahwa dia kenal Cheng Yufen. Sekarang, itu menyelamatkannya dari banyak masalah. Ia tahu bahwa Kong Wenxiang berhati-hati dan tidak mudah tertipu karena tidak langsung menjawab. Namun, Cheng Yufen belum pernah menceritakan keluarganya kepadanya. Padahal, itu adalah pertemuan pertama mereka. Ia baru mengetahui bahwa suami Cheng Yufen adalah direktur pabrik batu bata karena ia mendengar dua perawat mengobrol di lemari obat rumah sakit. Dia punya firasat bahwa batu bata dan genteng untuk membangun rumah itu pasti terjamin. Perjalanan Shen Meng ke kota kabupaten dan kepulangannya dengan sepeda menimbulkan sensasi di desa Lujia. Berita itu menyebar begitu ia memasuki desa. Awalnya ia ingin tetap rendah hati, tetapi setelah dipikir-pikir, ia menyadari bahwa jika ia mengendarai sepeda pulang, beberapa orang yang tidak tahu malu akan datang untuk meminjamnya. Untuk menghindari masalah di masa mendatang, lebih baik bersikap sedikit lebih flamboyan. Ia bahkan mengikatkan bunga merah besar di stang sepedanya. Ketika Zhou Jiao, yang sedang bekerja di ladang, mendengar bahwa Shen Meng telah memundurkan sepeda, matanya berbinar. Jiaxuannya pasti telah dipilih oleh komune. Meskipun ia hanya pekerja sementara, gaji bulanan 18 yuan itu nyata, ditambah berbagai kupon, dan hadiah selama festival. Hal ini semakin meyakinkannya bahwa Lu Zhenping benar-benar memiliki harapan besar terhadap putranya, Jiaxuan. Jika tidak, dia tidak akan bersusah payah menelepon pemimpin komune atas namanya. Shen Meng baru saja membeli sepeda, yang mungkin atas permintaan saudara iparnya, yang memintanya untuk membeli satu untuk Jiaxuan agar dia bisa tampil rapi saat pergi bekerja. Oh, Jiao, kakak iparmu baru saja membeli sepeda. Bagaimana kalau kamu kembali dan menemuinya? Ya, itu merek Flying Pigeon. Jangan tertipu penampilannya yang kurus, adik iparmu mengayuh sepeda itu dengan sangat cepat, seperti sedang terbang. Zhou Jiao gembira dalam hati, tetapi ia tak menunjukkannya di wajahnya. Hei, apa masalahnya? Punya sepeda itu hal biasa bagi sebuah keluarga. Kita bisa menyelesaikan pekerjaan sebentar lagi. Kita tak boleh menyia-nyiakan poin kerja kita. Yang penting bekerja di ladang. Mendengarnya mengatakan itu, mereka yang hanya mengobrol merasa malu untuk berlama-lama. Namun, tidak semua orang mendukungnya. Ada juga yang meremehkannya. Istri bajingan itu adalah contoh sempurna. Dia seperti gelandangan yang hanya ingin tidur sepanjang hari alih-alih bekerja. Jiao sangat tercerahkan. Pantas saja dia bisa menikah dengan pria sebaik Jiaxuan. Kalau kau tanya aku, suamimu juga akan segera punya pekerjaan tetap. Kau seharusnya seperti kakak iparmu, tidak bekerja dan hanya menunggu makan dan minum dengan baik, mengenakan pakaian merah dan hijau. Bukankah itu hidup yang indah? Buat apa repot-repot bersusah payah, mati-matian berusaha mendapatkan poin kerja? Kau tidak seperti kami, yang hidup sebagai petani. Kapan kami bisa makan gandum subsidi pemerintah? Kami akan tertawa terbahak-bahak. Bodoh, itu karena Jiao beruntung dan diberkati. Kau berharap suamimu berhenti bermalas-malasan seharian dan bekerja keras agar kau dan kedua anakmu bisa makan. Orang-orang ini semua bekerja di bidang yang sama, dan semuanya sibuk seperti lebah. Wajar saja, mereka memandang rendah orang-orang yang mendapatkan poin kerja yang sama sepanjang hari dan yang selalu menjatuhkan mereka. Istri si penderita kusta memutar bola matanya. Ia sama sekali tak peduli dengan sindiran orang-orang, seolah ia terlahir tanpa rasa malu. Bab 66. Zhou Jiao bekerja lebih cepat. Ia berencana pergi ke rumah kakak iparnya untuk mengambil sepeda pulang setelah selesai bekerja di pagi hari. Kemudian, ia akan meminta cuti besok untuk pergi ke kota kabupaten membeli kain. Ia akan membuatkan 2 set pakaian untuk Lu Jiaxuan agar ia bisa bekerja dengan rapi. Ia tidak boleh berpakaian terlalu buruk dan menjadi bahan tertawaan. Shen Meng sama sekali tidak menyadari imajinasinya sendiri. Ia membawa pulang sepeda itu terlebih dahulu sebelum pergi ke rumah Xie Jinghao untuk menjemput Lu Mingkai. Si kecil sangat gembira ketika mendengar bahwa keluarganya telah membeli sepeda, dan ia bahkan mengajak Xiao Gang untuk bersepeda bersama. Xiao Gang masih muda dan mendambakan sepeda. Ia menatap Xie Jinghao dengan mata penuh harap. Bu, Bao ingin pergi. Ayo, pulang makan siang, ya. Kamu kan gak bisa selalu makan masakan bibimu. Ia memakaikan mantel pada Xiao Gang dan berbisik di telinganya. Melihat putranya mengangguk tanpa menjawab, ia merasa sedikit lega. Ketika Xie Jinghao melihat ibu dan ketiga anaknya pergi, dia menepuk perutnya. Kakak ipar, kalau kamu bawa pulang sepeda ini, sembunyikan dulu, nanti ada yang ngambil. Tidak apa-apa, kamu bisa pinjam, bayar saja padaku. Tim produksi menagih harga sepeda, dan harga sepedaku juga sama. Xie Jinghao membuka mulutnya, menatap penduduk desa yang sedang bekerja di ladang di kejauhan, lalu menggelengkan kepalanya pelan, dan berkata, kakak ipar, sepertinya ini tidak akan berhasil.
Kita semua berasal dari desa yang sama, dan ini akan merusak keharmonisan kita. Xie Jinghao juga melakukan ini demi Shen Menghao. Reputasi kakak iparnya telah meningkat pesat akhir-akhir ini. Jika dia membeli sepeda saat ini, dan tetangga baiknya datang untuk meminjamnya, dan dia tidak menginginkannya, reputasi Shen Menghao sendiri tetap akan rusak. Sekarang mereka sudah mempunyai hubungan yang baik, dia tidak ingin seorang pun mengatakan hal buruk tentang kakak iparnya. Apa yang perlu ditakutkan? Orang yang tidak berhubungan baik dengan saya biasanya tidak akan berani datang dan meminjamnya. Lagi pula, ini sepeda, sesuatu yang berharga. Malu kalau sampai rusak. Mau bayar atau tidak, kalau kamu cukup malu untuk naik sepeda, ya sudahlah. Lagi pula, orang yang berhubungan baik dengan saya biasanya tidak akan datang untuk meminjamnya. Lagi pula, kita hanya bisa meminjam dari tim produksi. Kalau mereka meminjam dan tidak bisa mengembalikannya utuh, hubungan kita akan rusak. Tapi, kalau ada keadaan darurat yang nyata, saya bukan orang yang sulit diajak bicara. Saya akan meminjamkan kepada mereka yang sangat membutuhkan, bukan mereka yang miskin, dan saya akan meminjamkan 3 kali, bukan 2 kali. Kakak ipar, ingatlah ini. Penduduk desa bukanlah yang terpenting. Yang terpenting adalah keluarga kita. Terakhir kali ketika kakak laki-laki saya meminta Jiaxuan untuk berinisiatif membagi harta keluarga, dia bilang akan merekomendasikannya untuk menjadi kader di komune. Meskipun tidak terpilih sebagai kader, dia tetap mendapatkan pekerjaan sementara. Gajinya 18 yuan sebulan. Kakak ipar, hati-hati jangan sampai ibu mengincar sepedamu. Mata Shen Meng sedikit berkedip. Lu Jiaxuan bisa bekerja sebagai pekerja sementara di komune, sebagian besar berkat pengaruh Lu Zhenping, tetapi keberuntungan sang pemeran utama pria juga berperan. Setelah membawa kedua anaknya pulang, ia mengikatkan 2 kursi bambu bergagang di bagian depan gerobak. Ia mengelabui kedua anaknya dengan mengatakan bahwa ia telah membeli kursi-kursi kecil di ruang utama yang bisa diikatkan ke gerobak dan kursi-kursi itu tidak akan melukai bokong mereka saat diduduki. Sepeda yang diambil Shen Meng dari tempatnya agak kecil, cocok untuk dikendarai anak perempuan, dan mudah bagi mereka. 2 anak kecil duduk di depannya, terkikik tertiup angin dan sesekali mengecapkan bibir mereka. Ketika Shen Meng mengangkat mereka ke atas sepeda, ia memberi mereka masing-masing permen. Sang ibu dan kedua saudaranya bersepeda menuju sekolah komune. Lu Mingyang dan kedua saudaranya, bersama Daking dan Erqing, sedang berjalan di sepanjang jalan ketika mereka melihat seseorang bersepeda ke arah mereka dari kejauhan. Lu Mingliang, yang bermata tajam, tiba-tiba menunjuk dengan penuh semangat. Kak, Mingfang, ini ibu. Ibu datang menjemput kita naik sepeda bersama Xiao Kai dan Xiao Gang. Hehehe, ibu bilang mau ke kota kabupaten hari ini. Apa ibu pergi beli sepeda? Kak, lihat, sepedanya ada bunga merah besar. Apa itu sepeda kita? Begitu dia selesai berteriak, Lu Mingyang dan Lu Mingfang melihat ke arah Shen Meng, dan anak-anak lain juga menjulurkan leher untuk melihatnya, mata mereka dipenuhi rasa iri. Anak-anak yang tadinya enggan bermain dengan Lu Mingyang dan teman-temannya, semuanya datang dengan gembira untuk bertanya apakah keluarga mereka sudah membeli sepeda. Mereka menyanjung Lu Mingyang, Lu Mingliang, dan Lu Mingfang hingga wajah mereka memerah, lalu mengangkat dagu mereka dengan bangga. Entahlah, mungkin itu pinjaman. Ibuku memang begitu. Meskipun aku sudah bilang aku tahu jalan pulang sekolah, dia tetap datang menjemputku. Lu Mingliang menirukan kakaknya, ibu memang hebat. Kita bukan anak-anak lagi, dan ibu masih saja tidak nyaman membiarkan kita pergi ke sana. Benar-benar merepotkan. Mingliang, ibumu sungguh menyayangi kalian semua. Erqing menatap Lu Mingliang dengan iri. Ia juga ingin orang tuanya datang menjemputnya, tetapi bukan berarti ayahnya tidak menyukai mereka dan ibunya. Ia sering memukuli mereka, bahkan Yao Yao. Melihat pakaian bagus yang dikenakan Mingyang dan yang lainnya, ia menatap bibi di sebelahnya dan berharap memiliki ibu seperti itu. Setelah berpikir sejenak, ia mengerutkan kening. Ibunya juga sangat baik. Mingyang, ada bunga merah besar di sepeda itu. Kelihatannya baru. Bibi, ini sepeda yang bibi beli, ya. Lebih kecil dari yang dari tim produksi. Daking menarik Lu Mingyang ke arah Shen Meng. Shen Meng turun dari sepedanya dan berkata, ya, ini sepeda baru yang kami beli. Kedua anak kecil itu terus meminta untuk naik, jadi saya naik sepeda untuk menjemput Mingyang, Mingliang, dan Mingfang. Wajah Lu Mingyang berseri-seri karena gembira, tetapi ia segera berubah serius dan berkata, kita anak-anak di sini banyak sekali, kita tidak akan tersesat. Bu, ayo cepat pulang, aku lapar, dan aku ada kelas sore ini. Baiklah, ayo berangkat. Shen Meng tidak peduli mengapa sikap anak laki-laki itu begitu acuh tak acuh. Dia sangat senang ketika dia berkata ingin membeli sepeda. Lu Mingfang tampak sedih dan tidak bisa melihat kakak laki-lakinya. Sementara Lu Mingliang dan anak-anak lain berlomba-lomba melihat sepeda itu, ia mendekat ke Lu Mingyang. Kakak, jangan pura-pura. Aku tahu kamu diam-diam senang. Hati-hati, ibu jangan menganggapnya serius. Nanti ibu nggak akan angkat teleponmu lagi, Setelah Lu Mingfang selesai berbicara, dia berbalik dan berlari ke depan, mengabaikan sepenuhnya Lu Mingyang yang agak kaku. Shen Meng mendorong sepedanya kembali ke desa. Wajar bagi anak-anak untuk penasaran dan ingin menyentuh, mendorong, atau duduk di atas sesuatu. Ia berusaha sebaik mungkin untuk memuaskan rasa ingin tahu mereka. Lagi pula,
Hidup memang sulit bagi anak-anak zaman sekarang, dan bahkan pengalaman sekecil itu pun mungkin akan membekas dalam ingatan mereka untuk waktu yang lama. Setelah akhirnya menyingkirkan anak-anak lainnya, Lu Mingyang dengan gugup mendekati Shen Meng. Bu, aku senang sekali ibu membelikanku sepeda. Aku ingin belajar naik sepeda. Bisakah ibu mengajariku? Aku juga. Bu, aku juga ingin belajar. Bukan berarti Shen Meng memandang rendah anak-anak itu, tetapi tinggi badan mereka merupakan kerugian besar, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk mengendarai sepeda. Kamu boleh belajar kalau mau, tapi bukan berarti kamu patah semangat, tapi kamu kesulitan untuk mencapai setang. Kamu bisa belajar tahun depan. Fokus makan dengan baik tahun ini dan tumbuh lebih tinggi agar kamu bisa mengayuh sepeda sepertiku sebelum kamu mulai belajar naik sepeda, oke? Anak-anak itu saling memandang, wajah mereka sedikit memerah, tetapi pada saat yang sama mereka bertekad untuk makan lebih banyak dan tumbuh lebih tinggi. Ketika ibu dan anak-anaknya tiba di rumah, Zhou Jiaojiao sudah menunggu di pintu. Ia mengerutkan kening sambil memandangi dua kursi anyaman yang terpasang di palang depan sepeda. Kakak ipar, kamu sudah pulang. Sepeda ini masih baru, jadi tolong rawat baik-baik. Joknya sudah sangat usang sampai catnya hampir terkelupas. Ayo, Xiao Kai dan Xiao Gang, turun dulu. Bibimu harus membawa sepeda ini. Ini bukan untuk kamu kendarai. Ini untuk pamanmu yang keempat untuk dipakai bekerja. Jangan sampai kamu kurang hati-hati. Shen Meng, omong kosong apa yang kau ucapkan? Sesuatu untuk Lu Jiaxuan gunakan di tempat kerja. Kau sedang bermimpi. Bab 67. Ketika anak-anak mendengar bahwa sepeda yang baru saja dibeli ibu mereka adalah untuk paman keempat mereka, mereka langsung merasa tidak senang. Lu Mingliang bahkan berpikir untuk diam-diam berlatih mendorongnya beberapa kali saat ibunya tidak melihat, tetapi sebelum ia merasa nyaman, bibi keempatnya akan mengambilnya. Bagaimana mungkin ia rela melakukannya? Tidak, ini dibelikan ibuku. Kenapa paman keempatku harus naik? Dia harus membelinya sendiri kalau sudah kerja. Ini properti keluarga kami. Kakak, adik, dan aku juga harus naik. Aku tidak akan memberikannya padanya, sungguh. Zhou Jiaojiao mendecak lidahnya. Mingliang, kamu tidak boleh kekanak-kanakan. Paman keempatmu sedang bekerja, jadi jangan bertingkah seperti anak kecil. Lu Mingke yang mendengar perkataan kakaknya pun ikut tak rela, tiba-tiba memegang setang mobil dan mulai menangis sekeras-kerasnya. Itu punyaku. Itu milik keluargaku, ibuku yang membelinya. Wah, aku tidak akan memberikannya padamu, aku tidak akan memberikannya padamu. Meskipun Lu Mingyang dan Lu Mingfang tidak menangis, mereka berdiri di depan Shen Meng dan menghentikan Zhou Jiaojiao mendorong sepedanya. Orang-orang yang datang dan pergi bekerja akan berhenti untuk melihat apa yang dilakukan keluarga Lu kali ini ketika mereka melihat anak itu menangis. Kakak ipar, lihat anak ini. Aku akan mendorongnya dulu. Aku akan menenangkannya sebentar, dan Jiaxuan akan segera datang. Kita bisa berlatih menungganginya sore ini, dan dia bisa menungganginya ke kantor besok. Kau bercanda. Aku menggunakan 5 kupon industri dan menghabiskan 180 yuan untuk membeli sepeda agar bisa mengantar dan menjemput Mingliang dan anak-anak lain di sekolah saat mendung, hujan, atau bersalju. Bagaimana bisa Lu Jiaxuan membeli sepeda itu? Apa hubungannya pekerjaannya denganku? Kalau kalian mau sepeda, kalian berdua bisa cari cara untuk membelinya sendiri. Aku belum pernah dengar ada orang yang mencuri dari keluarga iparnya setelah berpisah. Kau pikir kau bisa mengambilnya kembali begitu saja dan membiarkannya terbiasa? Kau cuma bermimpi. Begitu Shen Meng selesai berbicara, Lu Mingliang berhenti menangis dan menyeka hidungnya dengan lengan bajunya. Ia kemudian bergabung dengan saudara laki-laki dan perempuannya melotot ke arah bibi keempat mereka. Wajah Zhou Jiaojiao memucat. Ia tidak menyangka Shen Meng akan mengatakan hal seperti itu di depan begitu banyak orang. Kakak ipar, aku tahu kamu membeli sepeda itu karena kakakmu. Dia mengirimimu kupon dan tunjangan industri, bukankah itu semua demi Jiaxuan untuk bekerja di komune? Ini masalah besar, kakak ipar, jangan gegabah. Kamu tidak akan bisa menjelaskannya saat kakakmu kembali. Perkataan Zhou Jiaojiao membuat orang-orang yang melihat menyadari bahwa Shen Meng jarang pergi bekerja. Ren Zhenping pasti membelikannya sepeda demi adik laki-lakinya yang pekerja keras. Ia tidak bisa membiarkannya menjadi wanita malas yang hanya bisa bersepeda di rumah. Benar, kan? Kudengar Ren Jiaxuan akan segera bekerja di komune, dan aku tidak menyangka itu benar. Sepeda ini mungkin dibelikan untuk Jiaxuan. Pergi bekerja itu urusan serius. Shen Meng, apa yang kau lakukan main-main? Dan kau membawa beberapa anak untuk main-main. Kau memberi contoh yang buruk bagi anak-anak. Benar, sudah lebih dari sebulan sejak terakhir kali aku melihatnya bekerja. Dulu dia cedera, tapi sekarang dia melompat-lompat seperti orang gila. Dia tidak bekerja dan hanya tinggal di rumah makan dan minum seharian. Bagaimana mungkin Zhenping bisa menikahi istri seperti itu? Dia pasti sangat sial dalam hidupnya. Jiao pekerja keras sekali. Kami semua menantu keluarga Lu, dan kami tidak tahu bagaimana cara belajar darinya. Dia berbakti kepada mertuanya dan pekerja keras. Itulah bagusnya. Lihat ini. Astaga. Untung menantu perempuanku tidak seperti ini, atau aku lebih baik mati. Zhu Juying dan putrinya, Lu Xiangxiang, sedang membawa cangkul dalam perjalanan pulang ketika mendengar anak itu menangis.
Mereka bergegas untuk memeriksa keadaan dan mengetahui dari orang-orang yang lewat bahwa suami Zhou Jiaojiao akan bekerja di komune dan datang ke rumah kakak iparnya untuk mengambil sepeda barunya. Setelah mendengar kata-kata Zhou Jiaojiao, ibu dan anak itu saling bertukar pandang, merasa tidak percaya. Kau tidak bisa berkata begitu. Semua orang melihat betapa parahnya luka istri Ren Zhenping. Lagi pula, Chang Hong sendiri yang memeriksanya dan meresepkan obat. Kudengar dia bahkan pergi ke rumah sakit daerah untuk memeriksakan diri ke istri Jia Seng beberapa hari yang lalu. Dia bahkan belum pulih sepenuhnya, dan orang-orang sudah bilang dia malas bekerja. Apa, kau mau dia buru-buru menemui Raja Neraka? Ibu benar. Kakak iparku, Meng, masih kurang sehat. Kemarin dia bahkan meminta ayah untuk membantu merapikan pekarangan rumah. Dia bisa mulai bekerja di sana. Bagaimana kalau dia sakit karena terlalu banyak bekerja? Kita harus mengeluarkan uang untuk berobat. Bergosip itu hanya untuk bersenang-senang. Kalau kakak iparku, Meng, benar-benar serius, kita tidak bisa bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa. Lu Xiangxiang bersyukur Shen Meng mengingat rencana pernikahannya. Ia bilang itu kompensasi, tapi uangnya sudah cukup. Tak perlu memberikan kupon kapas, apalagi sebanyak itu. Biasanya, orang harus menabung bertahun-tahun untuk mendapatkan kupon kapas sebanyak itu. Ia pasti mendengar ayahnya menyebutkannya dan mengingatnya. Percakapan Zhu Juying dan Lu Xiangxiang terdengar oleh orang lain. Beberapa tertawa canggung dan pergi dengan alasan, sementara yang lain tetap berdiri, bertanya-tanya apakah Shen Meng benar-benar akan memberikan sepeda itu kepada keluarga keempat. Jika dia melakukannya, apakah mereka bisa meminjam sesuatu dari mereka nanti tanpa harus mengembalikannya? Cukup banyak orang yang benar-benar mempunyai ide ini. Bahkan mata istri si penderita kusta itu berbinar saat dia menatap Shen Meng. Shen Meng tersenyum penuh terima kasih pada Zhu Juying dan Lu Xiangxiang, lalu menoleh ke arah Zhou Jiaojiao. Kamu boleh bawa sepeda ini kalau mau. Sesuai aturan tim produksi, biayanya 2 sen sehari. Sepedaku masih baru, kamu nggak akan rugi. Apa? Kakak ipar, apa yang kau katakan? Bagaimana bisa kau meminta uang pada kami? Ini sepeda yang dibelikan kakakku untuk Jiaxuan. Apa kau benar-benar tidak akan memberikannya padaku? Apa kau tuli? Sudah kubilang aku beli ini sendiri. Apa hubungannya dengan Lu Zhenping? Kalau dia berani menghabiskan begitu banyak uang dan voucher industri untuk membeli mobil untuk istri keempatmu, aku akan meninggalkannya dan tinggal sendiri dengan anak-anakku. Kau tidak mau menghidupi keluargamu sendiri, tapi malah ingin menghidupi keluarga orang lain. Apa kau begitu tidak egois? Apa kau ingin menjadi ayah orang lain? Kukatakan sekarang juga, kalau Lu Zhenping berani memintaku memberikan sepeda itu kepada istri keempatmu saat dia pulang nanti, aku akan langsung menyeretnya untuk bercerai. Hehe, Zhou Jiaojiao, kau dan Lu Jiaxuan akan menghadapi kisah menyedihkan, kau memaksa sebuah keluarga untuk berpisah hanya untuk mengambil alih sepeda kakak laki-laki dan iparmu. Kalau kau mau melakukan itu, tulis saja surat protes kepada Lu Zhenping. Kita lihat saja nanti, apa aku takut. Setelah Shen Meng selesai berbicara, ia mendorong sepedanya ke halaman. Lu Mingyang dan anak-anak lainnya ketakutan. Mereka akhirnya melewati masa damai, dan ibu mereka membelikan sepeda ini untuk mereka. Jika orang tua mereka bercerai karena hal ini, mereka akan menjadi anak-anak tanpa ibu lagi. Ketika memikirkan hal ini, semua anak menggigil, dengan Lu Mingyang bereaksi paling cepat. Dia berlutut di depan Zhou Jiaojiao sambil berkata, "Plop. Bibi keempat, paman keempat saya sudah meminta bantuan ayah untuk mencari pekerjaan, kenapa Bibi masih mau mengambil sepeda yang dibelikan ibu untuk kita? Apa Bibi mau mengambil alih rumah bata kita? Wah, jangan. Kita tidak bisa hidup tanpa rumah." Lu Mingyang tertegun. Tiba-tiba, ia merasakan nyeri tajam di pahanya. Ia melihat tangan kecil yang ditarik dengan cepat dan menatap Zhou Jiaojiao dengan serius. "Bibi keempat, sepeda mahal sekali, mana mungkin ayahku membelikannya untuk paman keempat? Jangan salah paham. Kalau dipikir-pikir lagi, aku ingat ibuku mengepang rambutku, memelukku sampai tertidur, mengajariku cara menggosok gigi, membelikan tas sekolah dan buku catatan, serta membuatkan banyak sekali baju cantik untukku." Lu Mingfang berpikir, jika ibunya meninggal dunia, dia sebagai seorang gadis pasti tidak akan bisa bersekolah, dan mungkin akan dinikahkan lebih awal ketika dia mencapai usia yang tepat, dan hidupnya akan hancur. Ia mendengar dari gurunya bahwa anak perempuan sebaiknya tidak menikah terlalu dini, melainkan harus keluar dan memperluas wawasan, bekerja keras mencari nafkah untuk menghidupi diri sendiri, dan berbakti kepada orang tua. Ia ingin berbakti kepada ibunya dan membiarkan ibunya menggunakan uang hasil jerih payahnya untuk hidup sejahtera. Mata gadis kecil itu merah padam saat dia melotot ke arah Zhou Jiaojiao sambil memamerkan giginya. "Baiklah, Bibi keempat, kau ingin memecah belah keluarga kami dan mempersulit hidup kami, saudara-saudara. Sebelum kau menikah dengan keluarga ini, kau mengambil 2 selimut katun ibuku. Setelah kau menikah dengan keluarga ini, kau terus berusaha mengambil uang dari ibuku. Ayahku sekarang menggunakan koneksinya untuk mendapatkan pekerjaan untuk paman keempat. Kau bahkan ingin mencuri sepeda kami. Jika kau tidak membiarkan kami hidup dengan baik, aku juga tidak akan membiarkanmu hidup dengan baik. Lebih baik aku juga tidak hidup." Tak seorang pun menyangka Lu Mingfang akan tiba-tiba meledak. Gadis kecil itu melempar tas sekolahnya dan berlari menuju jalan raya sambil berteriak-teriak. "Aku akan ke komune untuk melaporkanmu,
aku akan ke komune untuk melaporkanmu. Agar Paman Si tidak bisa pergi bekerja, aku akan melompat ke sungai, aku akan ke kantor polisi untuk melaporkanmu. Bab 68. Lu Mingfang tiba-tiba lari sambil menangis dan membuat keributan, mengejutkan semua orang yang hadir, terutama Zhou Jiaojiao. Ia tak menyangka Lu Mingfang, yang selalu pemalu dan takut pada orang lain, tiba-tiba berani berbicara seperti itu kepadanya. Mereka bahkan ingin pergi ke komune untuk menuntut Jiaxuan. Jika itu terjadi, para pekerja sementara yang baru mulai bekerja kemungkinan besar akan digantikan. Lu Zhenping sangat menyayangi anak-anak ini. Ibu mertuanya juga tampak baik kepada anak-anak, tetapi konflik apapun bersifat pribadi. Jika Lu Mingfang benar-benar melakukan sesuatu karena dirinya, maka hari-hari baik yang akan datang akan berakhir. Mingfang, jangan lari. Apa yang kau lakukan? Zhou Jiaojiao menepuk pahanya dan berlari sambil berteriak, tetapi ada orang yang berlari lebih cepat darinya. Lu Xiangxiang melempar cangkul yang dipikulnya di bahu dan berlari menghampiri. Meskipun Lu Mingfang masih muda, ia mengerahkan seluruh tenaganya dan berlari sangat cepat dengan kaki-kakinya yang pendek. Lu Mingyang dan Lu Mingliang juga ketakutan dan segera memanggil ibu mereka di halaman. Mendengar keributan di luar dan panggilan Mingfang, jantung Shen Meng berdebar kencang, dan dia segera menurunkan kedua anak itu dari sepeda. Kalian berdua duduk saja di ruang utama. Aku akan keluar untuk memeriksa. Jangan berkeliaran, mengerti? Aku tahu, Bu. Aku akan jadi anak baik. Xiao Gang, jadilah anak baik juga. Shen Meng mengangguk dan bergegas berlari keluar halaman. Semakin Lu Mingfang memikirkannya, semakin ia merasa tak akan ada hari-hari baik di depan, dan hidupnya akan semakin tanpa harapan. Mendengar panggilan saudara-saudaranya dari belakang, ia ragu sejenak, lalu berlari secepat mungkin menuju jalan utama. Shen Meng juga melarikan diri. Ia sangat menyesal mengatakan sesuatu seperti cerai. Anak-anak hanya menikmati beberapa hari yang menyenangkan, dan mendengar hal ini pasti akan sangat menyakitkan bagi mereka. Bagaimanapun hubungan mereka dengan Lu Zhenping setelah ia kembali, itu adalah urusan orang dewasa. Memikirkan apa yang baru saja dikatakan Zhu Juying, dia merasakan 1000 penyesalan. Manusia adalah makhluk emosional. Sedingin apapun hati seseorang, ia telah mengasuh beberapa anak selama beberapa waktu, dan perasaan yang tumbuh di antara mereka tulus. Ia sepenuhnya menerima anak-anak di dalam hatinya dan tidak pernah berniat meninggalkan mereka di masa depan. Namun, ia lupa raut wajah Lu Mingyang yang sedih dan muram terakhir kali. Dan bagaimana mungkin dua orang lainnya, yang selama ini hidup dalam pengungsian dan kesulitan, benar-benar memiliki mentalitas yang ceria dan penuh semangat seperti yang tampak di permukaan. Mingfang, kembalilah. Ibu ada di sini. Kalau ada yang menindasmu, ibu akan menghajar mereka sampai mati. Mendengar kata-kata kejam di belakangnya, Zhou Jiaojiao yang hanya beberapa langkah jauhnya, menegang dan mempercepat langkahnya. Shen Meng akhirnya menyusul Lu Mingyang dan Lu Mingliang, mengulurkan tangan dan menggenggam tangan kedua anak itu, lalu berlari ke depan. Lu Mingyang menggenggam tangannya erat-erat, sementara Lu Mingliang masih terisak-isak. Anak ini memang sangat licik sejak pertama kali mereka bertemu. Ia mendengar seseorang berkata bahwa anak ini bahkan pernah berlutut di hadapan Zhou Jiaojiao, dan hatinya terasa sakit saat mendengarnya. Jika ia tidak terbiasa dengan dinginnya hidup dan menerima tatapan sinis yang tak terhitung jumlahnya, bagaimana mungkin seorang anak berusia 7 tahun membayangkan berlutut? Putranya lah yang paling merasa tidak aman. Ia menatap Lu Mingliang yang melolong kesakitan, dan merasa patah hati. Lu Xiangxiang masih muda dan cepat. Tepat ketika Lu Mingfang tiba di sungai kecil di jalan utama di pintu masuk desa, ia mencengkeram tengkuknya. Lepaskan aku, lepaskan aku. Aku tak ingin hidup lagi. Bibi keempat mencoba memaksa kami, saudara-saudara, untuk mati. Wah, lepaskan aku. Dasar wanita serakah dan jahat. Kalau aku mati, saat ayahku kembali, kita lihat saja bagaimana mereka menjelaskannya. Aku tak ingin hidup lagi. Wah, omong kosong apa yang kau bicarakan, Xiong Nisi. Kalau kau pergi, apa yang akan terjadi pada ibumu? Apa yang akan terjadi pada kedua saudaramu? Kalau ibumu diganggu lagi, apa kau pikir saudara-saudaramu juga akan terjun ke sungai? Mingfang, kalau kau terus membuat masalah, ibumu akan marah dan menghajarmu. Mata Lu Mingfang berbinar. Alih-alih takut, ia justru merasa sedikit berharap. Lu Xiangxiang mengira ia berhalusinasi, tetapi anak yang digendongnya tiba-tiba meronta lebih keras lagi. Ia kehilangan pegangan, dan gadis kecil itu terpeleset, separuh kakinya jatuh ke sungai. Mingfang, anakku, Xiangxiang, pegang erat-erat, pegang erat-erat. Ada 2 sungai di desa Lujia. Satu sungai lebih dangkal, dan para perempuan serta istri muda di desa selalu membawa baskom ke sana untuk mencuci pakaian. Di musim panas, orang-orang sering membawa anak-anak mereka ke sana untuk mandi. Sungai di pintu masuk desa agak lebih dalam, dan hanya pria yang pandai berenang yang boleh mandi di sana. Namun, konon dulu ada beberapa orang yang tenggelam di sungai ini, dan orang-orang yang ingin mandi di sana kemudian tidak berani datang, karena takut dihantui oleh hantu air. Jika seseorang pernah memberitahu Shen Meng hal ini sebelumnya, ia pasti akan mengejek dan memutar bola matanya, mengatakan bahwa itu adalah tahayul feodal. Namun tidak sekarang, karena ia sekarang adalah pendukung terbesar tahayul feodal. Ibu Mingfang ada di sini. Jangan takut. Aku hanya bilang begitu.
Aku tidak berniat menceraikan ayahmu. Aku tidak akan meninggalkanmu. Ming Fang, pegang erat-erat tangan adikmu siang-siang, pegang erat-erat. Ibu, wah, ibu ada sesuatu yang menggelitik kakiku. Jangan takut, ibu di sini, semuanya baik-baik saja. Shen Meng melepaskan tangan kedua putranya, berlari menghampiri, dan meraih tangan Lu Mingfang serta Lu Xiangxiang. Seorang anak dengan berat sekitar 13 kilogram, dengan separuh tubuhnya terendam air, masih terasa berat. Mereka berdua berusaha keras untuk menarik Lu Mingfang keluar. Sepotong rumput air melilit kaki gadis kecil itu. Rumput air itu sampai di sana saat ia sedang bermain air. Ia pikir ada yang menarik kakinya, tetapi baru kemudian ia menyadari bahwa ia ketakutan dan melemparkan dirinya ke pelukan Shen Meng, menangis sekeras-kerasnya. Sayangnya, ibunya sudah kehilangan kelembutannya. Ia membalikkan badannya dan menepuk pantatnya 4 atau 5 kali. Dengan raut wajah muram dan menakutkan, Lu Mingfang kehilangan harapan saat melihat tatapan tajam ibunya. Bahkan Lu Mingyang dan Lu Mingliang, yang berlari menghampiri untuk menghibur adik mereka, terlalu takut untuk bersuara. Hei kamu, di usia semuda ini, beraninya kamu bertindak gegabah. Apa yang mau kamu lakukan? Hah, kamu malah berpikir untuk terjun ke sungai. Kalau kamu kehilangan ayahmu dan kembali, kamu akan mencabik-cabikku. Apa kamu juga mau membunuh ibumu? Apa yang kamu lihat? Aku mau tanya. Lu Mingfang. Bu, tolong jangan lakukan ini, aku agak takut. Lihat, apa yang kau lihat? Bukankah kau tadi ribut sekali? Siapa yang kau coba buat terkesan dengan tatapan menyedihkan ini? Lihat betapa lelahnya adikmu siang-siang. Kau tahu kau salah. Kau tahu kau salah. Shen Meng memukul mereka beberapa kali lagi sambil berbicara. Ia merasa kasihan pada mereka, tetapi terkadang kita harus mendisiplinkan anak-anak. Itu terlalu ekstrim. Ia sudah berusaha sebaik mungkin untuk bersikap baik kepada mereka. Ia belum sempat menunjukkan foto-foto yang dibawanya kembali dari kota kabupaten, foto-foto dirinya dan anak-anak. Kau benar-benar pantas dipukuli. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Orang dewasa mengurus urusannya sendiri. Apa yang kau lakukan ikut campur, anak kecil? Ah wah. Aku salah, wah. Sakit sekali, ibunya memukulnya dengan keras. Lu Mingyang dan Lu Mingliang sama-sama ketakutan dan gemetar. Mereka saling berpandangan, berpikir, kalau kau pukul adikmu, kau tak boleh pukul mereka. Penduduk desa yang bergegas datang, karena khawatir akan terjadi sesuatu, menghela napas lega melihat pemandangan ini. Beberapa wanita merasa tercekat ketika melihat Shen Meng memukul Lu Mingfang. Hati orang tua selalu sama, dan Shen Meng tetaplah ibu tiri yang baik. Zhou Jiaojiao menghela napas lega. Syukurlah, tidak ada hal buruk yang terjadi. Mingfang, kamu benar-benar konyol. Bibi keempatmu baru saja bertanya, tapi aku tidak menyangka kamu akan membuat keributan seperti itu. Kakak iparmu seharusnya benar-benar memberi anak itu pelajaran. Anak ini tidak akan belajar kalau kamu tidak memukulnya. Shen Meng tiba-tiba menghentikan apa yang tengah dilakukannya dan menatap tajam ke arah Zhou Jiaojiao. Bab 69. Zhou Jiaojiao terkejut melihat penampilannya dan mundur 2 langkah. Namun, setelah memikirkan kembali apa yang baru saja dikatakannya, ia menyadari bahwa ia tidak salah sama sekali. Ia hanya bertanya apakah sepeda itu untuk Jiaxuan. Siapa sangka keluarga putra sulung akan ribut seperti itu. Pada akhirnya, itu hanya karena mereka khawatir tentang sepeda itu. Dengan begitu banyak orang yang menonton, dia takut keributan yang terus berlanjut akan memengaruhi pekerjaan Lu Jiaxuan, jadi dia menatap Shen Meng dengan ekspresi sedih dan air mata di matanya. Kakak ipar, aku tahu kamu kesal. Maaf banget, ini semua salahku. Aku nggak ngangka Mingfang bakal semarah itu. Aku cuma nanya, apa sepeda itu dibeliin buat Jiaxuan sama kakakku. Kalau kamu nggak mau kasih, bilang aja. Kenapa kamu bilang mau cerai sama kakakku dan bikin anak itu takut kayak gini? Tapi kakak ipar, aku juga punya tanggung jawab. Aku minta maaf sama Mingfang dan harap kamu nggak keberatan. Apa katamu? Pekerjaan Jiaxuan sudah beres. Aku benar-benar mengira itu karena sepeda yang dibelikan kakakku untuknya. Lagi pula, barang semahal itu seharusnya tidak dibiarkan begitu saja di rumah. Kakak ipar, kita berdua punya tanggung jawab. Aku salah berasumsi, dan kamu bahkan lebih salah lagi karena terlalu pamer dan membiarkan anak-anak ribut. Bukankah itu sama saja membiarkan mereka pamer? Kalau ada yang salah, itu kamu, kakak ipar. Kita berdua salah. Shen Meng benar-benar terkejut dengan ucapan teh hijaunya yang kuno. Ia berbalik, membantu Lu Mingfang berdiri, dan menyeka air matanya. Mingyang, Mingliang, kemarilah dan jaga adikmu. Mendengar perintah dari ibunya, kedua anak kecil itu langsung berlari menghampiri dan menolong adiknya yang sedang menangis terseduh-seduh, yang saat itu terlihat sangat menakutkan. Shen Meng memperhatikan saat Zhou Jiaojiao secara bertahap meyakinkannya, dan beberapa penduduk desa benar-benar mendengarkannya dan mengangguk. Ia tak bisa berkata-kata. Zhou Jiaojiao adalah tokoh utama wanita dalam buku itu, dan aura sang tokoh utama wanita tidaklah remeh. Namun hari ini ia ingin melihat reaksi seperti apa yang akan ia terima karena menyinggung kesayangan surga ini. Shen Meng melangkah maju dengan satu kaki dan mundur dengan kaki lainnya, tubuhnya membentuk busur raksasa. Saat semua orang bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, Shen Meng mengayunkan lengannya dan menamparkan wajah Zhou Jiaojiao dengan keras.
Memukul. Ah! Zhou Jiaojiao terbanting ke tanah karena gravitasi. Perubahannya begitu cepat sehingga tidak seorang pun punya waktu untuk berbalik dan melihat apa yang terjadi. Shen Mengyu merasa itu tidak cukup, jadi dia berlari, duduk di pangkuannya, dan menamparkan wajah, kepala, dan tubuhnya dengan keras. Zhou Jiaojiao, aku sudah lama sekali menoleransimu. Aku sudah bilang jangan macam-macam denganku, tapi kau tak mau mendengarkan. Kau memaksa putriku melompat ke sungai dan membuat putraku berlutut di hadapanmu. Orang macam apa kau ini? Kau membuat putraku berlutut di hadapanmu. Apa kau pikir kau bisa mengatasinya? Kalau aku tidak menunjukkan kemampuanku hari ini, apa kau pikir aku ini orang yang mudah ditindas? Ah, beraninya kau memukulku. Beraninya kau. Berhenti memukulku, Shen Meng, berhenti. Ledakan amarah Shen Meng yang tiba-tiba mengejutkan beberapa orang yang berhubungan baik dengan Zhou Jiaojiao. Mereka bergegas untuk mencabik-cabik Shen Meng, tetapi mereka tidak berdaya melawannya. Setelah melampiaskan amarahnya, ia langsung berdiri dan minggir, lalu terus menghina sambil mengusap punggungnya. Zhou Jiaojiao, hanya orang berotak dungu yang akan percaya logikamu yang bengkok. Tanyakan saja pada siapapun di sini yang rela menghabiskan tabungannya untuk membeli sepeda untuk saudara iparnya. Baiklah, kalaupun kau bilang Lu Zhenping membeli sepeda untuk Lu Jiaxuan, bagaimana kau berencana mengembalikan uang dan voucher industri itu? Atau kau tidak berencana mengembalikannya sama sekali? Hehehe, uang dan voucher dalam jumlah besar, 2 atau 300 yuan, diberikan begitu saja. Tanyakan saja pada siapapun yang bersedia melakukannya. Lu Xiangxiang menghampiri dan memeluk Lu Mingfang yang sedikit menggigil karena angin, lalu melirik Zhou Jiaojiao yang sedang menangis dengan sedih. Uangnya banyak sekali. Apa Suster Jiaojiao benar-benar tidak berniat mengembalikannya? Berapa tahun dan berapa banyak poin kerja yang harus kami, orang desa, kerjakan untuk membelinya? Suster Meng berencana menyewanya dengan harga 2 sen sehari, tapi Suster Jiaojiao sepertinya juga tidak mau. Semua orang tampak tercerahkan oleh kata-kata kedua pria itu. Itu adalah sepeda, yang membutuhkan 5 kupon industri. Sangat sulit bagi penduduk kota untuk mendapatkan kupon industri. Lu Zhenping telah menjadi tentara selama bertahun-tahun dan tidak pernah berpikir untuk membeli sepeda untuk keluarganya. Itu karena kupon industri sangat langka. Harganya beberapa ratus yuan. Bahkan jika seluruh keluarga di pedesaan bekerja keras dan tidak makan atau minum, mereka membutuhkan waktu 3 hingga 5 tahun untuk mendapatkan uang sebanyak itu, dan mereka mungkin tetap tidak mampu membelinya. Kalau dipikir-pikir seperti ini, dia tiba-tiba merasa jijik terhadap Zhou Jiaojiao yang beberapa saat sebelumnya begitu sok benar. Sikap orang banyak itu membuat Zhou Jiaojiao merasa sedih. Ia sama sekali tidak terpikir untuk mengembalikan uang itu. Sebagai putra tertua keluarga Lu Zhenping telah mencapai kesuksesan. Bukankah seharusnya ia mengurus adik-adiknya? Kakak laki-laki atau perempuan mana yang tidak begitu menyayangi adik-adiknya? Mengapa Shen Meng berbeda? Lu Jiaxuan sekarang akan bekerja di komune. Pekerjaan terhormat seperti itu akan mengharuskan seluruh keluarga untuk ikut serta membelikannya barang-barang jika orang lain yang melakukannya. Namun, itu hanya sebuah sepeda. Ketika Jiaxuan sukses nanti, ia akan mampu membelinya sendiri. Kakak ipar, Jiaxuan dan kakak laki-laki saya adalah saudara kandung. Penghinaanmu terhadap saya hari ini telah merusak hubungan persaudaraan mereka. Orang tuaku tersayang, cara kalian mengatakan ini terdengar seperti Lu Zhenping, yang belum pernah kalian temui, akan melakukan apa saja demi kakak ipar kalian. Siapapun yang tidak tahu situasinya pasti akan mengira mereka berselingkuh. Kau tidak mempermalukanku, kau mempermalukan putri dan putraku. Kau memaksa putriku terjun ke sungai dan memaksa putraku berlutut. Ibu mana yang akan senang? Kukatakan dengan jelas hari ini, Zhou Jiaojiao, cabang tertua kita sudah bubar. Selama liburan, kita cukup mengangguk dan saling menyapa. Jangan sering-sering datang. Kalau kau berani menindas anak-anakku lagi, aku akan menghajarmu sampai mati. Tidak, aku akan menghajar seluruh keluarga Lu sampai mati. Kau belum menjadi seorang ibu, jadi kau tidak akan mengerti perasaan seorang ibu. Shen Meng tidak bodoh. Dia tidak akan benar-benar menghadapinya secara langsung. Dia seharusnya menunjukkan kelemahannya jika perlu. Tentu saja, kelemahan ini bukan untuk dilihatnya, tetapi untuk mereka yang sudah menjadi ibu, menikah, dan sedang mempersiapkan anak. Meskipun mereka mungkin tidak benar-benar berempati, gangguan sedikit saja sudah cukup untuk membuat mereka marah. Shen Meng menutupi wajahnya, terisak 2 kali, lalu berbalik dan berlari memeluk Lu Mingfang erat, menangis pelan seolah-olah seekor induk hewan yang telah hilang dan menemukan anaknya akhirnya bersatu kembali dengan anak-anaknya. Ini bukan pertama kalinya ia dipeluk ibunya, tetapi ini pertama kalinya ibunya memeluknya begitu erat hingga ia gemetar. Ibunya sungguh menyayanginya. Lu Mingfang juga mengulurkan tangan dan memeluknya kembali. Setelah Lu Mingfang berganti pakaian dan mandi malam itu, ia berbaring di kang tempat tidur bata berpemanas dikelilingi oleh Xie Jinghao, Wang Lianhua, Si Feng, Zhu Juying, dan Lu Xiangxiang. Shen Meng menyapa mereka dengan lesu. Tak lama kemudian, Direktur Tim Putri, Tian Buixiang, dan Jin Ling juga datang setelah mendengar kabar tersebut. Kata-kata keprihatinan itu menghangatkan hati Lu Mingfang, dan yang membuatnya lebih bahagia adalah tatapan mata ibunya yang seringkali penuh celaan namun lembut. Bab 70. Dengan raut wajah yang merasa bersalah,
Shen Meng berkata kepada semua orang, bertahun-tahun yang lalu, saya ingin membeli sepeda, tetapi Lu Zhenping tidak ada di rumah. Keluarga Lu adalah keluarga yang sangat besar, dan kami sering membutuhkan uang. Kami belum berpisah, dan semua uang yang kami miliki adalah pinjaman. Kami semua adalah keluarga, jadi bagaimana mungkin saya meminta seseorang untuk menulis surat utang? Jika saya punya uang atau sesuatu yang berharga, saya tidak bisa menyimpannya. Saya takut jika saya melakukan kesalahan, mereka akan menyimpan dendam. Akhirnya, kami berpisah, dan saya pikir uang yang saya tabung dan kupon industri sudah cukup. Saya meminta rekan seperjuangan Lu Zhenping untuk membantu saya membeli sepeda. Saudari Lianhua, Anda tahu betapa jauhnya tim produksi kami dari sekolah dasar komune. Saat mendung atau hujan, jalan tergenang air di mana-mana. Sangat sulit bagi anak-anak untuk pergi ke sekolah. Saya hanya ingin memastikan penderitaan anak-anak berkurang. Apa salah saya sampai pantas menerima perlakuan seperti ini terhadap saya dan anak-anak? Ini bukanlah rencana awalnya, tetapi segala sesuatunya sudah berjalan ke titik ini, dan jika dia tidak memanfaatkannya, orang-orang yang mengawasi sepedanya akan tetap mengincarnya. Daking sekarang kelas 4. Keluarga Guo Xiuqin juga memiliki anak-anak yang bersekolah. Beginilah kondisi jalan tanah di pedesaan. Jalan-jalannya bagus di tahun-tahun awal, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, beberapa tim produksi telah menghasilkan uang dan membeli traktor. Jalan itu terus-menerus diinjak, sehingga menciptakan jurang yang dalam. Saat hujan atau salju turun, tanah akan tertutup air dan salju, sehingga mustahil untuk berjalan di atas tanah berlumpur. Anak-anak yang pergi ke sekolah sering terpeleset dan jatuh, berlumuran lumpur dan air. Tentu saja, kamu punya 3 anak di sekolah. Kalau hujan, sebaiknya kamu segera bawa mereka pulang, atau mereka akan sakit kedinginan, apalagi sekarang cuaca semakin dingin. Zhou Jiaojiao berani meminta barang berharga seperti itu secara langsung, menunjukkan bahwa dia terbiasa meminta barang dan merasa bisa mendapatkan barang bagus. Tentu saja, kau tidak ada di sana, tapi kau lihat betapa sok benarnya dia, menyuruh Ming Yang, Ming Liang, dan Ming Fang untuk tidak bertingkah seperti anak kecil, dan bahwa pekerjaan Lu Jiaxuan di komune adalah hal terpenting. Aku sangat marah saat mendengarnya. Zhu Juying benar-benar marah. Menantu bungsunya itu bukan orang yang mudah ditipu. Setiap kali ia meminta sesuatu, ia selalu bersikap sok benar, seolah-olah ia berutang sesuatu padanya. Jika ia menolak, ia akan mengungkit-ungkit anak itu, mengatakan bahwa anak itu telah melahirkan seorang cucu bagi keluarga Lu. Dia sudah memberinya semua yang pantas dia dapatkan karena punya cucu, dan dia sangat menyayanginya, tapi dengan tabungan yang begitu sedikit, seluruh keluarga perlu makan. Dia tidak bisa begitu saja memberinya segalanya. Astaga! Ketika dia memandang Zhou Jiaojiao, dia menyadari bahwa dia persis seperti menantu perempuannya yang merepotkan. Mendengar kata-kata marah dari kerumunan, inilah efek yang diinginkannya. Sejujurnya, dulu aku akan menganggap kita semua keluarga, dan jika ada keadaan darurat setelah membeli sepeda ini, aku akan meminjamkannya kepada mereka. Tapi sekarang, jangan pikirkan itu. Ming Liang dan Ming Fangku yang malang benar-benar sangat menderita. Memang, rombongan itu tidak datang dengan tangan kosong. Ada yang membawa telur, ada pula yang membawa gula merah. Wang Lianhua dan Si Feng tidak membawa sesuatu yang berharga untuk disumbangkan, jadi mereka pergi ke ladang dan memetik beberapa sayuran musiman. Kami awalnya berencana untuk bekerja bersama di malam hari, tetapi sekarang tertunda. Saat mereka sedang mengobrol, seseorang datang dari luar halaman. Ia mengaku dari pabrik batu bata dan genteng. Zhu Juying melambaikan tangan kepadanya dari dalam rumah, silakan, kami akan mengawasi di sini, semuanya akan baik-baik saja. Ketika Guo Xiuqin mendengar bahwa orang-orang dari pabrik batu bata dan genteng datang mencarinya, ia mendorong Shen Meng keluar, tetapi ia sendiri mengikutinya. Ia ingin tahu apa yang sedang terjadi. Ia kenal orang-orang dari pabrik batu bata dan genteng. Mereka selalu memandang rendah orang lain. Bagaimana Shen Meng bisa terlibat dengan mereka? Cepat ke sana, orang-orang itu tidak mudah dihadapi, mari kita lihat apa yang terjadi. Shen Meng pura-pura tidak tahu dan menggelengkan kepalanya. Meskipun Guo Xiuqin menolak, ia tetap berjalan menuju pintu, dan kebetulan penjaga pintulah yang datang. Halo, Kamerat Shen. Apakah Anda ingat saya? Saya yang menyambut Anda saat Anda datang hari itu. Halo, sobat, aku ingat kamu. Ada apa denganmu? Masuklah dan minum air, mari kita bicara pelan-pelan. Pemuda itu menggelengkan kepala dan berkata, tidak, saya ada urusan di sini, jadi saya tidak akan pergi. Ini surat, yang sudah disetujui khusus oleh direktur pabrik kami. Anda bisa membawanya ke pabrik batu bata dan genteng, lalu cari orang yang bisa mengambilkan sebanyak yang Anda butuhkan. Saya akan memberikan suratnya, lalu saya akan kembali. Melihat ekspresi iri Guo Xiuqin, Shen Meng menyelipkan catatan itu ke sakunya dan mengulurkan tangan untuk meraih sepeda penjaga gerbang. Tidak, kau tidak boleh begitu. Kau sudah datang jauh-jauh, minumlah air sebelum pergi. Ini direktur perempuan tim produksi kita, tidak akan ada pengaruh buruk. Kau sudah sangat membantuku, bagaimana mungkin kau tidak minum sedikit pun? Karena tidak dapat menolak, pemuda itu mengikuti mereka ke halaman, sambil berpikir, pantas saja mereka menjadi tanggungan militer. Mereka sangat ramah. Shen Meng menuangkan teh gula merah untuk pemuda itu dan mencuci 2 buah melon musim gugur sebelum membiarkannya pergi.
Setelah Guo Xiuqin dan yang lainnya pergi, dia langsung bertanya, "Wah, Xiao Meng, kamu hebat sekali. Kamu bahkan berhasil menghubungi pabrik batu bata dan genteng." "Tidak, saya pergi ke kantor wali kota hari ini hanya untuk menanyakan tentang batu bata dan genteng. Saya tidak menyangka akan menerima surat sore ini. Orang-orang di sana benar-benar bertanggung jawab." Kata-kata ini membuat Guo Xiuqin terdiam. Orang yang bertanggung jawab. Pikirnya, hidungnya hampir menunjuk ke langit. Saat itu tengah hari, dan tidak ada yang bisa berlama-lama. Mengingat apa yang terjadi di rumah, Shen Meng meminta Wang Lianhua untuk berbicara dengan Erqing dan memintanya untuk membantu mengatur agar ketiga anak tersebut diizinkan tidak masuk sekolah agar mereka dapat kembali ke sekolah keesokan harinya. Keluarga Lu diselimuti kesedihan. Lu Jiaxuan menatap pipi Zhou Jiaojiao yang bengkak dan merasa patah hati. Ia memendam kebencian yang mendalam terhadap Shen Meng. "Jiao, kamu sudah menderita. Ini semua gara-gara kakak iparmu yang gak masuk akal. Kamu cuma nanya gimana dia bisa tega nyakitin kamu. Dia sama sekali nggak kayak kakak ipar yang baik." Liu Sanjin mengobrak-abrik lemari kang miliknya cukup lama sebelum berhasil mengeluarkan 3 ons gula merah, yang kemudian ia berikan kepada Zhou Jiaojiao di depan Kang. "Anak baik, jangan sedih. Ibu sudah membelikanmu gula merah. Nanti ibu suruh kakak iparmu yang kedua merebus 2 butir telur. Tempelkan di wajahmu dan jangan pergi bekerja sore ini. Istirahatlah yang cukup. Kakak tertuamu mungkin akan cuti untuk kunjungan keluarga tahun ini. Kalau sudah waktunya, suruh kakak tertuamu memberinya pelajaran yang baik." Ia sendiri tidak berani pergi. Setelah beberapa kali perjalanan, ia tidak mendapatkan apa-apa selain menghancurkan reputasinya. "Aku malu sekali hidup. Adikku kenal para pemimpin komune, tapi tidak semua orang bisa mendapatkan pekerjaan. Jiaxuan memang berbakat, kalau tidak, para pemimpin tidak akan menghargainya. Aku hanya berpikir abangku pasti peduli pada Jiaxuan, kalau tidak, kenapa adik iparku langsung membeli sepeda setelah dia mendapat pekerjaan? Dia tidak pernah terpikir untuk membelinya selama bertahun-tahun. Bukankah ini jelas-jelas untuk pekerjaan Jiaxuan? Tapi kalaupun bukan, tidak bisakah adik iparku mengatakannya dengan benar? Memperlakukanku seperti ini di depan banyak orang, Jiaxuan, sialan, bagaimana aku bisa menghadapi orang lain setelah ini?" Dia menangis dan merengek sepanjang sore. Kata-katanya begitu manis hingga memuakkan untuk didengar, tetapi pada akhirnya, itu semua hanyalah keserakahan. Kalau tidak, mengapa dia terang-terangan meminta sesuatu kepada seseorang, terutama sesuatu yang begitu mahal? Ketika kakak iparnya meninggalkan semangkuk sup manis, dia takut memanfaatkan keluarga kakak iparnya dan membuat anak-anak kurang makan. "Tapi sup ini enak sekali," dia langsung minta. "Cek cek cek. Bu, kakak iparku keterlaluan. Kita tidak boleh memukul wajah seseorang. Aku harus bertanya padanya apa yang dia lakukan hari ini. Keluarga kita dulu sangat harmonis. Apa dia hanya bahagia ketika dia menghancurkan keluarga kita?" Lu Jiaxuan sangat marah. Saat hendak pergi, ia tidak menyadari lengannya telah menjatuhkan kap lampu minyak tanah di lemari kang ke tanah dengan bunyi pukulan yang mengejutkan Xie Jinghao, yang sedang mendengarkan di luar. Bersambung.